Setelah berhasil mengumpulkan seluruh informasi, Ketua Badan Intelijen segera menyimpulkan sesuatu yang mengejutkan, Oh Tayu adalah CEO OTK Company yang sebenarnya. Tanpa membuang waktu, ia pun menemui Presiden di Blue House. Dengan nada serius, ia menjelaskan dari awal hingga akhir mengenai temuannya. Presiden Park Sang-yoon mendengarkan dengan seksama, lalu terkejut. Apakah serius? Itu sungguh sulit dipercaya. Siapa sangka anak muda yang hanya lulusan SMA adalah orang di balik semua itu. Ketua Badan Intelijen mengangguk pelan. Mungkin tidak seperti yang kita kira, Pak Presiden. Bisa saja Oh Tayu sebenarnya adalah seorang jenius. Kalau melihat kakaknya, Oh Hyunju, bukankah jelas bahwa adiknya juga tidak mungkin orang biasa? Presiden menatap tajam dokumen yang ada di mejanya. Berarti dia dengan sengaja menyembunyikan kejeniusannya, ya. Bahkan tidak kuliah pun sebuah pilihan yang disengaja. Ketua Badan Intelijen menjawab mantap. Benar, dia memang tidak membutuhkan pendidikan formal. Bahkan untuk mendaftar kuliah saja, dia tidak melakukannya. Kemudian Presiden menunjuk sebuah foto di berkas laporan, gambar Kang Jin Ho. Lalu bagaimana dengan anak muda ini? Ketua Badan Intelijen menjawab, dia hanyalah bawahan Oh Tayu. Tugasnya berkomunikasi dengan Park Sang-yeop dan Oh Hyunju. Dia juga yang menemani Oh Tayu pergi ke Amerika. Presiden menghela napas panjang, lalu Ketua Badan Intelijen menambahkan, kalau laporan itu benar, maka Kang Jin Ho hanyalah anak muda yang beruntung bisa hidup mewah berkat koneksi pertemanannya dengan Oh Tayu. Presiden terdiam, menimbang-nimbang serius makna dari temuan itu. Dalam hati, Presiden Park Sang-yoon bergumam, daripada itu, sebuah perusahaan dengan skala sebesar konglomerat, tapi hanya dipegang oleh segelintir orang saja. Meskipun ada dalang di balik layar, tetap saja total asetnya mencapai 50 triliun won. Luar biasa. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan berkata, apakah tidak ada cara untuk mengetahui struktur pembagian saham OTK Company? Ketua Badan Intelijen menjawab dengan nada hati-hati. Untuk saat ini tidak ada, Pak Presiden. Selama tidak ada surat perintah resmi dari pengadilan Amerika, hal itu mustahil dilakukan. Presiden terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Baiklah, kau sudah bekerja keras. Kau boleh pergi. Ketua Badan Intelijen pun menundukkan kepala dengan hormat, lalu keluar dari ruangan. Presiden Park Sang-yoon duduk termenung di ruang kerjanya. Ia mengulang dalam hati, OTK Company, ya. Sepertinya aku memang perlu berbicara langsung dengan Ketua Grup Han Mingo. Di sisi lain, di ruang kerja Mega Ensung Motors, Ketua Grup Han Mingo tengah membaca koran pagi. Liputan utama yang terpampang jelas di halaman depan membuat wajahnya mengeras. Karos sedang dalam proses negosiasi akuisisi Tesla. 3 besar industri otomotif Amerika tersusun ulang. Karos mengumumkan rencana pemindahan kantor pusat ke Detroit. CEO Daryl Sagan menyatakan tekad untuk membuka era mobil tanpa pengemudi dalam waktu 1 tahun, begitu bunyi tajuk besar di surat kabar itu. Sudah hilang kesempatanku untuk menggenggam Karos lagi. Seharusnya aku tidak menjualnya dari awal, ujarnya dengan nada menyesal. Ia lalu menoleh pada seseorang yang berdiri di depan meja. Jadi, daripada bertukar saham dengan Ensung Motors, mereka memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan otomotif lain saja. OTK Company benar-benar mengambil langkah yang berani. Orang itu menimpali dengan nada tenang namun penuh analisis. Meski ada kesenjangan teknologi sekitar 3 tahun dengan Karos, selama tidak ada revisi undang-undang terkait kendaraan self-driving, komersialisasinya tidak akan mudah. Dia adalah putra pertamanya sekaligus wakil ketua. Han Mingo bersandar di kursinya, menatap keluar jendela sejenak sebelum kembali menatap putranya. Kalau Ronald terpilih jadi presiden selanjutnya, merevisi undang-undang itu akan jadi masalah yang mudah diselesaikan, ucapnya dengan nada penuh keyakinan. Namun, Cha-yong menggeleng pelan. Ayah kan tahu sendiri, kemungkinan Ronald terpilih itu sangat kecil. Meskipun begitu, mereka hanya akan menguasai sebagian kecil pasar Amerika. Dan untuk masuk ke pasar Korea, itu akan menjadi hal yang mustahil. Han Mingo mendengus pelan, lalu mengetupkan jarinya di meja. Para pemegang saham yang lain juga sedang ribut gara-gara perusahaan yang kita besarkan sekarang malah jadi pesaing. Mungkin memang tidak akan menjadi masalah besar seperti yang kau katakan, tapi mereka benar-benar membuat kita terlihat konyol. Sorot matanya mengeras, lalu ia menatap putranya tajam. Pokoknya, Cha-yong, kau harus terus mengawasi OTK dan Karos. Jangan sampai ada gerakan mereka yang luput dari perhatian kita. Putranya mengangguk patuh. Baik, ayah. Setelah putranya meninggalkan ruangan, suasana kantor Han Mingo sempat hening. Namun tak lama kemudian, dering telepon memecah keheningan. Ia meraih gagang telepon dan menyapanya dengan suara tegas. Ya, Pak Presiden. Dari ujung sana, suara Presiden terdengar hangat namun penuh wibawa. Saya dengar Anda bekerja keras dalam pendirian pabrik pas di Meksiko kali ini. Han Mingo tersenyum tipis dan menjawab sambil tertawa kecil. Yang saya lakukan tidak begitu banyak, Pak. Memberikan dukungan kepada mitra perusahaan yang memiliki teknologi unggul adalah hal yang sudah seharusnya. Presiden pun melanjutkan dengan nada mantap. Saya akan melakukan yang terbaik agar Ensung Motors dan PAS bisa tumbuh besar bersama dengan baik.
Han Mingo mengangguk pelan meski presiden tidak bisa melihatnya. Ya, bukankah pertumbuhan Eonsung adalah pertumbuhan negara juga? Ucapnya penuh arti. Lalu presiden berkata, daripada itu, apakah Anda sudah mendengar rumor tentang CEOOTK Company? Han Mingo menjawab, kurang lebih saya sudah dengar, namun untuk detailnya masih belum. Presiden menarik napas sejenak, lalu berkata pelan namun penuh tekanan. CEOOTK Company itu orang Korea. Kakak perempuannya adalah Oh Hyun-ju, dan rekannya adalah Kang Jin-ho. Han Mingo membelalakan mata, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Kalau ternyata semua itu benar, gumamnya, seolah tak percaya. Presiden segera menyambung dengan nada tegas. Karena itu, bukankah pihak Anda juga perlu bersiap untuk mengatasinya? Di sela pertemuan yang sibuk itu suasana agak santai, Yuri melempar gurauan sambil menempelkan jari ke pipinya, kerja nambah terus, nih. Nanti muka kita pada keriput karena kopi, sambil tertawa lesu. Kang Jin-ho menoleh ke Harry, meminta teleponnya, Harry, boleh pinjam HP sebentar? Harry mengangguk, silakan. Jin-ho segera menekan nomor dan tersambung. Halo, senior, sapanya serius. Di ujung telepon, suara Sang-hyok menjawab pendek, ya, halo. Untuk sementara hubungi aku lewat nomor ini. Jangan pakai ponsel pribadi, panggilan kita kemungkinan disadap. Kang Jin-ho terkejut. Apa maksudnya? Ada masalah apa di sana? Sang-hyok melaporkan lewat telepon bahwa kepolisian dan badan pajak tiba-tiba menggeledah kantor K Company dengan surat perintah resmi, menyita berkas, hard disk, hingga catatan transaksi keuangan, sementara Badan Intelijen Nasional ternyata sudah lama mengawasi mereka. Ia menjelaskan bahwa tuduhan yang diarahkan meliputi pelanggaran undang-undang valuta asing, pelanggaran transaksi keuangan, serta dugaan penggelapan pajak, meski menurutnya audit itu tidak wajar karena perusahaan masih baru dan selalu membayar pajak sesuai aturan. Kang Jin-ho pun menyadari ada pihak yang sengaja mengatur semua ini untuk menjatuhkan mereka. Meski begitu, Sang-hyok menenangkan dengan mengatakan bahwa dokumen penting sudah diamankan di server luar negeri yang hanya bisa diakses oleh mereka. Sebelum menutup panggilan, ia menegaskan bahwa target sebenarnya kemungkinan besar adalah OTK Company, dan berjanji akan mencari tahu lebih lanjut tentang situasi tersebut. Setelah telepon ditutup, Kang Jin-ho menjelaskan bahwa K Company tiba-tiba digeledah oleh kejaksaan dan badan pajak karena hubungan mereka dengan OTK terbongkar. Ia mencurigai keterlibatan PAS, perusahaan pemasok Eonsung Motors yang dikabarkan dimiliki secara tidak resmi oleh Presiden Park Sang-yoon melalui keluarganya. Yun-ju menilai tujuan utama penggeledahan itu bukan sekadar peringatan, melainkan upaya politik untuk menunda investasi OTK sekaligus melemahkan posisi Ronald dengan kebijakan tarif. Saat Yuri mengusulkan agar K Company dikendalikan dari jauh, Jin-ho menolak dan menegaskan bahwa mereka harus kembali langsung ke Korea karena posisi senior Sang-hyok tidak tergantikan. Akhirnya, semua sepakat mendukung keputusannya dan bersiap untuk segera pulang. Beberapa saat kemudian, telepon Kang Jin-ho berdering. Suara Ronald terdengar di ujung sana, tegas namun penuh kehati-hatian. Aku sudah diberi informasi kalau situasinya sedang tidak baik. Apa rencanamu selanjutnya? Kang Jin-ho menatap jauh ke depan, seolah sudah menyiapkan jawabannya sejak lama. Investasinya tetap akan dilaksanakan tanpa hambatan. Kami akan menyelesaikan sebanyak mungkin sebelum pemilihan. Ronald terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, apa tidak akan ada masalah? Dengan nada penuh keyakinan, Kang Jin-ho menjawab, saya menantikan untuk bisa bertemu lagi setelah Anda terpilih nanti. Terdengar tawa kecil dari Ronald. Ah, baiklah, aku akan mengirim undangan pelantikan nanti. Jadi pastikan kau bisa datang. Lalu Kang Jin-ho pun berkata dengan tenang, baik, sampai jumpa lagi. Setelah itu, ia mematikan teleponnya. Yuri yang berdiri di sampingnya langsung menghampiri dengan ekspresi heran. Hah, ternyata kita benar-benar ke sini. Tadi kamu telepon sama siapa? Kang Jin-ho menjawab sambil menatap lurus, Ronald. Sepertinya dia sudah dengar kabar soal situasi di sini. Dia memintaku buat hati-hati. Mata Yuri melebar. Kalau sampai kandidat presiden menelpon buat kasih peringatan, berarti situasinya sangat serius, kan? Benar, ujar Kang Jin-ho pelan tapi tegas. Mereka nggak akan segan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Sistem kepegawaian di Blue House juga sudah dirombak, jadi mereka merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Kemungkinan besar penahanan CEOOTK Company juga sudah dijadwalkan oleh mereka. Ucapan itu membuat Yuri terperanjat. Kamu tetap balik ke Korea padahal kamu sudah tahu itu. Oh Tayu yang ikut mendengar juga menimpali dengan wajah serius. Kakak, kamu juga udah tahu. Lalu Yunju menatap mereka sambil berkata, CEO bilang dia sudah siap. Kita juga sudah ambil tindakan pencegahan dasar sebelum datang ke sini. Aku nggak mau percaya kalau pemerintah negara kita ternyata seburuk itu. Kang Jin-ho tersenyum tipis, lalu menjawab, tenang saja. Toh aku tidak melakukan kejahatan, jadi aku pasti akan segera dibebaskan. Namun Oh Tayu kembali bertanya dengan nada cemas, jadi kamu memang sudah siap buat ditangkap, ya? OTK tetap bisa berjalan meski tanpa aku. Keputusan besar sudah diambil, dan Kak Yunju bisa bertindak sebagai wakilku.
Dalam hati Kang Jin Ho bergumam penuh kewaspadaan, yang bahaya itu kalau Kak Yunju sampai ditangkap, tapi itu tidak mungkin terjadi. Karena kalau mengusik kepala cabang Golden Gate Korea tanpa alasan yang jelas, itu bisa jadi masalah internasional. Mereka pun melangkah keluar dari terminal bandara. Oh Taeyu berusaha mencairkan suasana, meski nada bicaranya membuat yang lain agak tegang. Gak ada yang spesial, padahal aku sempat berharap bakal terjadi sesuatu, kayak ada badan intelijen atau semacamnya. Yunju langsung menoleh tajam. Jangan bercanda hal yang menyeramkan begitu, Oh Taeyu. Namun adiknya malah nyengir sambil mengangkat bahu. Kelihatannya mereka gak langsung datang buat nangkap kita. Baguslah, ayo keluar, cari udara segar. Wajah Yunju mengeras, nadanya terdengar seperti sebuah peringatan sungguhan. Berhenti bicara hal yang bikin sial, Oh Taeyu. Ini peringatan terakhir. Oh Taeyu pun terkekeh kecil, mengangkat kedua tangannya seolah menyerah. Aku cuma mau nyairin suasana aja kok. Tiba-tiba langkah mereka di bandara terasa lebih berat. Harry yang berjalan di belakang menajamkan pandangannya, lalu berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Sepertinya, kita sudah dibuntuti sejak 10 menit lalu. Kang Jin Ho menoleh dengan cepat. Ada masalah apa, Harry? Harry menghela napas. Bisa jadi aku salah, tapi aku rasa mereka datang dengan persiapan. Jadi jangan bertindak gegabah. Yunju langsung mendecakkan lidah. Hah, kenapa sih, Harry? Aku sempat berharap prediksimu salah. Apa akan sulit untuk melarikan diri? Harry menggeleng tipis. Ya, kalau benar mereka sudah siapkan segalanya, melarikan diri akan jauh lebih berbahaya. Kang Jin Ho menatap lurus ke depan, nada suaranya tenang tapi tegas. Meskipun aku ditahan, pastikan jadwal investasinya tetap berjalan sesuai rencana. Yunju langsung menoleh tajam. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kang Jin Ho menarik napas panjang. Setelah pemilu presiden AS selesai, semuanya akan beres sedikit demi sedikit. Saat itu tiba, kita bisa menuntut pertanggungjawaban mereka lewat Ronald. Alasan mereka menyalahgunakan BIN untuk memata-matai secara ilegal, menggerakkan kejaksaan, dan pajak untuk menggeledah company, politik, bisnis, dan media akan menekan mereka habis-habisan. Dari proses itu saja sudah cukup jadi pukulan besar bagi Ensung Motors dan Presiden. Mata Yunju membelalak. Jadi maksudmu, kamu sengaja datang ke sini buat jadi umpan? Oh Taeyo yang sejak tadi menahan diri akhirnya bersuara dengan nada gemas. Kadang aku gak ngerti lagi. Ngapain coba sengaja jadi umpan? Kang Jin Ho menatap mereka semua dengan ketegasan dingin. Kalau mereka mengarahkan serangan ke aku, tekanan politik yang harus mereka hadapi nanti akan jauh lebih besar. Kang Jin Ho melanjutkan dengan suara tenang, yang paling penting, gangguan-gangguan yang tidak terduga ini hanya jadi penghalang. Lebih baik perhatian mereka tercurahkan padaku saja, supaya yang lain bisa bekerja dengan tenang. Oh Taeyu langsung menyela sambil tersenyum lebar, kamu masih ngomongin itu juga. Jangan khawatir, temanku, kalau kamu sampai masuk penjara, aku bakal sering jenguk. Dan pastiin rekening narapidanamu penuh dengan makanan dan uang. Namun, tiba-tiba dua petugas mendekat dengan langkah tegas. Salah satunya berkata lantang, Anda Tuan Oh Taeyu, benar. Oh Taeyu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Tanpa basa-basi, petugas itu langsung melanjutkan, Tuan Oh Taeyu, CEOOTK Company. Anda ditangkap karena melanggar Undang-Undang Transaksi Valuta Asing, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan, serta tuduhan lainnya. Kedua tangannya pun segera dimasukkan ke borgol dingin. Oh Taeyu hanya tertegun, tak mampu berkata-kata. Yunju spontan berteriak, kalian siapa? Atas dasar apa kalian bisa menangkap dia begitu saja? Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam dengan perasaan berat, mereka mengira Oh Taeyu adalah CEOOTK, bukan aku. Gara-gara aku, Oh Taeyu juga ikut terseret. Petugas itu menjawab datar, kami dari kantor kejaksaan. Ini surat perintah penangkapan atas nama Tuan Oh Taeyu. Anda berhak untuk tetap diam. Kang Jin Ho segera maju, hendak menghentikan mereka, tunggu sebentar, saya. Namun, Oh Taeyu cepat menyela dengan suara mantap, aku CEO-nya. Tangkap aku. Tatapan mereka beradu sejenak. Kang Jin Ho terdiam, tak percaya pada pengorbanan sahabatnya. Oh Taeyu tersenyum tipis, menahan beban yang sebenarnya berat, lalu berbisik, lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Sampai ketemu setelah jam kerja, temanku. Kang Jin Ho hanya bisa bergumam dalam hati, apa yang baru saja terjadi. Setelah penangkapan, Yuri mengajak kelompoknya segera pergi. Di luar bandara, seorang senior Kang Jin Ho menjemput mereka dengan mobil. Dalam perjalanan, senior itu heran karena jumlah mereka berkurang. Jin Ho menjelaskan bahwa Oh Taeyu baru saja ditangkap. Senior curiga dan bertanya, tapi Jin Ho meminta fokus menyetir dulu. Ketegangan meningkat saat Jin Ho ingin bicara dengan Oh Yunju, namun Yunju justru memotong dengan dingin. Ia menegaskan bahwa lebih baik Oh Taeyu yang ditangkap daripada Jin Ho, bahkan menyiratkan bahwa Taeyu sengaja menyerahkan diri. Yunju lalu memerintahkan tim hukum segera mengurus pengacara untuk Taeyu. Kemarahannya memuncak ketika menyatakan tidak akan memaafkan siapapun yang berani menyentuh adiknya. Begitu mereka masuk ke dalam gedung company, suasananya kacau balau.
Dokumen-dokumen berserakan, meja kerja tidak teratur, dan para karyawan terlihat kebingungan. Yunju menghela napas panjang sambil menatap sekeliling. Tempat ini benar-benar sudah dihabisi habis-habisan. Golden Gate cuma menerima beberapa permohonan kerja sama resmi. Itu saja. Senior Kang Jinho menoleh dengan wajah cemas. Sekarang, kita harus bagaimana? Kang Jinho berdiri tegak, matanya penuh ketegasan. Kita harus mulai dari awal. Kakak, apa masih ada ruang kosong di kantor Golden Gate? Di sana banyak yang kosong, jawab Yunju cepat. Tanpa membuang waktu, Kang Jinho menepuk tangannya keras-keras, menarik perhatian semua karyawan. Sekarang, semuanya, kumpulkan fokus kalian. Para karyawan langsung terdiam, menatap ke arahnya. Kang Jinho melanjutkan dengan suara tegas, kita akan menutup kantor sementara ini untuk bersiap menghadapi penggeledahan kedua. Untuk sementara, kita akan bekerja di gedung Golden Gate yang ada di sebelah. Jadi, kemasi barang-barang kalian dan pindah. Dokumen-dokumen utama akan saya bagikan lewat cloud. Setelah kalian siap, langsung mulai bekerja. Suasana sejenak hening, sebelum seorang karyawan ragu-ragu mengangkat tangan. Ah, maaf, tapi, Anda ini siapa ya? Kang Jinho menoleh padanya dengan tenang, nama saya Kang Jinho. Untuk sementara, saya yang akan memimpin K Company. Dari belakang, senior Kang Jinho memberi isyarat dengan jempol ke atas, seolah memastikan semua orang bisa percaya pada Jinho. Kang Jinho pun menambahkan, untuk sementara, tolong ikuti instruksi dari saya. Beberapa karyawan saling berbisik. Kang Jinho, itu kan nama kandidat karyawan baru yang direkomendasikan asisten manajer Jung, kan? Bisik salah satunya. Temannya menepuk bahunya pelan dan berkata lirih, udahlah, untuk sekarang kita pindah dulu aja. Beberapa saat kemudian, Yunju meletakkan ponsel di atas meja dengan gerakan cepat, lalu menatap Kang Jinho. Ini ponsel kantor milik Golden Gate. Gunakan ini mulai sekarang. Suaranya tenang tapi tegas, jelas maksudnya, komunikasi resmi lewat saluran aman. Kang Jinho mengangkat bahu, setengah menyeringai. Ini bukan operasi mata-mata. Aku bahkan nggak tahu kita ini lagi ngapain. Kalau memang mau melanjutkan semua ini, kita harus melakukan dengan teliti, kata Yunju tanpa ragu. Matanya menantang. Jinho, tadi kau bilang semuanya akan selesai setelah pemilu presiden AS berakhir. Kalau itu gagal, apa rencanamu? Kang Jinho tersenyum tipis, dingin. Apa jawabanku penting? Kakak sudah buat keputusan sejak Oh Tayu ditangkap. Yunju mengangguk pelan. Benar, metode ilegal, memakai badan intelijen dan semacamnya, mungkin tak bisa lagi diandalkan. Tapi ingat, di kantor keuangan, tempat uang bergerak, informasi menyebar lebih cepat daripada dimanapun. Ia lalu meraih telepon kantor, menekan beberapa tombol dengan sigap. Kepala cabang, saya kepala tim hukum, gumamnya lalu beralih bicara lewat sambungan. Suaranya terdengar profesional. Selidiki hubungan antara PAS dan Presiden Park Sang-yoon. Telusuri semuanya, sampai ke hal yang paling sepele sekalipun, lalu laporkan langsung pada saya. Di ujung telepon terdengar jawaban singkat, baik, saya mengerti. Yunju menutup panggilan dan menatap keluar jendela sejenak, wajahnya berubah keras. Kang Jinho merenung, napasnya berat. Dalam hati ia bergumam, kalau Presiden Park Sang-yoon melihat ini, mungkin dia akan sadar sudah salah pilih lawan. Yunju menghela napas panjang, suara penuh kepastian saat melanjutkan, kita harus membuat mereka membayar atas semua yang mereka lakukan. Berkat penangkapan Oh Tayu, senior Sang Yop akhirnya bisa keluar lebih cepat dari jeratan kejaksaan. Begitu ia melangkah masuk ke gedung, beberapa karyawan langsung berlari menghampirinya. Tidak ada satupun artikel yang membahas soal ini sangat tidak adil, Pak CEO. Seru salah seorang dengan wajah gusar. Yang lain menimpali dengan lega, saya senang Anda bisa keluar dengan selamat. Sang Yop tersenyum tipis, berusaha menenangkan mereka. Aku baik-baik saja, tapi kalian pasti kesulitan mengurus semuanya selama aku di sana. Ngomong-ngomong, di mana Jinho? Seorang karyawan menunjuk ke arah ruangan lain. Beliau ada di ruangan sebelah. Tanpa menunggu, Sang Yop segera menuju ke sana. Begitu membuka pintu, ia langsung menyapa, Jinho, aku datang. Kang Jinho yang sedang duduk di sofa pun berdiri menyambutnya. Senior pasti sudah melalui masa sulit. Jangan dibahas lagi, jawab Sang Yop sambil menghela napas berat. Mereka menuduhku dengan hal-hal yang benar-benar tidak masuk akal. Aku yakin mereka pakai segala cara buat menahanku di sana. Senior Jung yang kebetulan ada di ruangan itu tampak canggung. Ia meletakkan setumpuk dokumen di meja. Ini saya taruh di sini, ya, terima kasih. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda, kata Jinho. Senior Jung mengangguk lalu segera keluar. Sang Yop menatap Jinho dengan serius. Tunggu, kau belum kasih tahu ke asisten manajer Jung, kan? Nanti saja, jawab Jinho datar. Tadi situasinya terlalu kacau. Sang Yop tersenyum kecil. Dia pasti penasaran setengah mati. Soalnya dia nggak bertanya langsung, jadi mungkin dia sudah sadar sesuatu. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada lebih rendah, yang paling penting, aku dengar kabar di perjalanan ke sini. Mereka kira Oh Tayu itu CEO OTK Company dan malah menangkap dia.
Jadi mereka mengajukan surat penahanan pakai nama yang salah, dan pengadilan tetap menyetujuinya. Mata Jin Ho menyipit. Pasti mereka semua sudah bersekongkol dari awal. Sang Yop khawatir soal kondisi Oh Tayu, dan Kang Jin Ho menjelaskan tuduhan yang dihadapinya, asal-usul dana perusahaan cangkang di luar negeri dan dugaan transaksi orang dalam saat insiden L6. Sang Yop marah karena penangkapan dilakukan tanpa bukti, tapi Jin Ho menegaskan bahwa itu hanya penahanan sementara hingga pemilu AS selesai. Mereka sepakat situasi ini memberi waktu tambahan. Kemudian Jin Ho menghubungi Daryl, CEO Karos, yang melaporkan kondisi buruk pesaing mereka, Chrysler, mulai dari penundaan pengembangan mobil hingga penurunan penjualan. Jin Ho menekankan pentingnya kualitas dan inovasi, sementara Daryl optimis teknologi Karos bisa membawa mereka ke 3 besar. Jin Ho pun menyerahkan pengembangan kepada Daryl dengan penuh kepercayaan. Lalu Sang Yop pun menatap Kang Jin Ho dengan penuh perhatian. Kelihatannya semua berjalan lancar, ujarnya pelan. Kang Jin Ho mengangguk tipis. Sekarang giliran kita melakukan serangan balik. Sang Yop mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Menurutku, jawab Kang Jin Ho dengan tenang, kita harus bergerak berlawanan dengan tujuan mereka yang ingin menunda investasi. Mumpung kita sudah mengeluarkan banyak uang, sekalian saja kita lakukan habis-habisan. Ia lalu menambahkan dengan nada lebih serius, kalau melihat situasi pemilihan Presiden AS saat ini, Ronald membuat gerakan besar di wilayah Roosevelt yang selama ini dikuasai Partai Demokrat. Tapi masih banyak negara bagian dengan selisih suara tipis. Dan setiap negara bagian punya jumlah suara elektoral berbeda tergantung populasi, kan? Sang Yop mengangguk, benar. California punya 55 suara, sedangkan Alaska, kalau tidak salah, hanya 3. Ya, Kang Jin Ho menimpali cepat. Roosevelt punya banyak suara elektoral. Coba, senior pilih 2 negara bagian di Roosevelt di mana posisi Ronald masih tertinggal tipis dalam batas margin error. Itu titik kunci kita. Sambil melihat peta besar yang terbentang di samping mereka, Sang Yop menundukkan kepala, matanya meneliti setiap detail angka dan warna. Setelah beberapa saat, ia menunjuk 2 wilayah dengan telunjuknya. Pennsylvania dan Ohio, ujarnya mantap. Kang Jin Ho langsung tersenyum tipis, matanya berkilat penuh keyakinan. Bagus, katanya tegas. Ayo kita tambahkan investasi sebesar 5 miliar dolar lagi ke 2 negara bagian itu. Keesokan harinya, suasana di markas besar kampanye Diane memanas. Asisten pribadinya menekan ponsel dengan nada penuh emosi, suaranya meninggi saat tersambung dengan Han Mingo. Apa-apaan ini sebenarnya? Bentaknya. Bukankah kalian bilang rencana investasi OTK Company bakal ditunda? Ronald sebentar lagi akan mengumumkan tambahan investasi sebesar 5 miliar dolar di pemberhentian kampanye terakhirnya di Pennsylvania. Bukannya tertunda, investasinya malah jadi makin besar. Sekarang totalnya jadi 25 miliar dolar. Bagaimana ceritanya bisa begini? Han Mingo tetap tenang, meski nadanya terdengar kaku. Saat ini CEO OTK Company sedang ditahan oleh pihak kejaksaan. Bahkan pertemuannya dengan pengacara pun diawasi ketat. Dia sama sekali tidak menyentuh urusan pekerjaan. Asisten Diane terdiam sejenak, lalu suaranya terdengar semakin tajam. Kalau begitu, siapa yang menjalankan semua ini sekarang? Han Mingo menarik napas panjang sebelum menjawab, kemungkinan besar kakak perempuannya, Oh Yunju. Dalam ruang kerjanya yang remang, asisten Diane menatap layar laptop dengan dahi berkerut. Dalam hati ia bergumam pelan. Oh Yunju, aku pernah lihat dia di berita. Dia masih satu keluarga dengan pria muda itu. Suara lirihnya terhenti, lalu ia kembali bertanya lewat telepon, kali ini lebih tegas. Apa kau punya fotonya? Beberapa detik kemudian, sebuah foto masuk ke laptopnya. Ia menatap lekat layar itu, lalu spontan bersuara. Oh Tayu, siapa orang ini? Han Mingo menjawab dari seberang, nadanya terdengar yakin. Itu foto dari CEO Company. Asisten itu semakin kebingungan. Apa maksudmu? Ini bukan orang yang aku temui. Kini giliran Han Mingo yang tampak goyah. Bukankah Anda bilang dia pria Korea berusia 20-an? Asisten Diane mengangguk pelan, meski tak bisa dilihat dari seberang. Iya, tapi, namanya juga berbeda. Orang yang aku temui waktu itu memperkenalkan diri sebagai Mr. Kang. Wajah Han Mingo langsung menegang. Dalam hatinya, kegelisahan mulai membesar. Jangan-jangan, Oh Tayu hanya boneka depan saja. Jadi, orang di balik semua ini sebenarnya adalah Kang Jin Ho. Di sebuah pertemuan mewah yang dipenuhi cahaya lampu kristal dan alunan piano yang mendayu, suasana terasa anggun sekaligus penuh gengsi. Wang Yu Sang, dengan percaya diri, berdiri sambil merangkul seorang wanita muda. Maaf sudah menunggu lama, ucapnya ringan. Kenalkan, ini pacarku, Jung Sohee. Dia baru saja debut sebagai aktris. Jung Sohee tersenyum manis dan menyapa dengan anggun, senang bertemu dengan kalian. Seorang pria di meja menyahut ramah, perkenalkan, aku Go Jung Yung. Tak lama, wanita di sampingnya menambahkan, salam kenal, aku Seona. Percakapan pun beralih ke topik yang lebih serius. Jung Yung mengangkat gelasnya sebelum berkata, oh, kamu sudah dengar tentang OTK Company, kan? Jung Sohee tampak penasaran. Ya, tentang Cheonya yang katanya pria Korea usia 20-an itu.
Mendengar itu, Wang Yu sang terkekeh kecil sambil melirik pacarnya. Kayaknya Sohe dapat info agak telat. Ia meneguk minumannya lalu menambahkan. Tapi memang, media juga belum banyak membahas. Jadi bisa tahu sampai segitu saja sudah cukup hebat. Dengan nada meremehkan, ia melanjutkan. Kalian percaya nggak? Orang cupu kayak gitu ternyata CEO. Katanya, nama OTK Company itu bahkan diambil dari namanya sendiri. Di ruangan penuh alunan piano itu, percakapan mulai memanas. Jung Myung mencondongkan tubuhnya ke meja, wajahnya sinis. Konyol sekali, hanya karena satu pernyataan dari dia, sesi Washington jadi gempar. Wang Yu sang langsung menimpali dengan nada meremehkan. Tapi yang lebih lucu lagi, yang dia itu, si Kang Jin Ho. Siapa sangka dia bekerja di bawah Oh Tayu. Seona yang sejak tadi diam langsung terkejut. Itu maksudnya gimana? Tanyanya tajam. Yu Sang dengan santai menjelaskan. Uang 5 juta dolar yang dia hamburkan di pesta akhir semester, kondisi keuangannya yang tiba-tiba membaik, semuanya berkat temannya. Aku dengar, Oh Tayu memberi dia sekitar 1 miliar won, bahkan sampai dibeliin mobil juga. Jung Sohe yang duduk di samping tersenyum tipis, lalu berkata, enak banget ya, dia beruntung punya teman yang mau kasih 1 miliar won. Yu Sang mengangkat bahu dan menambahkan, tapi menurutmu, apa dia nggak bakal disingkirkan juga nantinya? Park Sang-hyuk sudah buktikan kemampuannya dalam investasi, tapi Kang Jin Ho kayaknya nggak terlalu berguna. Jung Yong terkekeh, menimpali dengan nada mengejek. Mungkin dia hanya akan dijadikan separuh saja. Yu Sang ikut menambahkan dengan sinis. Yah, kalau dia butuh pelayanan pribadi sih cocok. Jung Yong tertawa kecil, lalu berkata, sepertinya dua-duanya sama-sama untung. Sementara itu, Seona terdiam. Dalam hatinya, ia bergumam. Ada yang tidak beres. Oh Tayu yang aku temui saat masih berpacaran dengan Jin Ho tidak terlihat seperti tipe orang yang bisa memimpin sesuatu sebesar ini. Bayangan masa lalunya muncul saat Kang Jin Ho berkata kepadanya dengan tatapan penuh tekad. Aku mendapatkan lebih banyak. Lamunannya buyar ketika Jun Yung kembali bersuara, kali ini dengan nada tenang. Ngomong-ngomong, bagaimana nasibnya Oh Tayu? Yu Sang menjawab, dia bakal keluar sebentar lagi. Mereka cuma mau nakut-nakutin, kasih peringatan sekali biar dia nggak macam-macam lagi. Dan karena OTK juga diam saja, kayaknya mereka cuma nunggu waktu sampai dia keluar. Suasana meja makan yang tadinya penuh nada bercanda langsung berubah tegang setelah Seona membuka mulut. Seona menatap tajam ke arah Yu Sang. Kau salah. Yu Sang mengerutkan kening. Soal apa? Tanyanya penasaran. Dengan nada yakin, Seona berkata, kalau mereka berdua memang bekerja sama, yang memimpin itu Kang Jin Ho. Oh Tayu pasti hanya mengikutinya saja. Yu Sang menatapnya dengan tatapan ragu, lalu berkata, kamu tidak sedang melebih-lebihkan dia, kan? Tapi ya, aku mengerti maksudmu. Ini info baru, langsung dari atas. Sekarang sudah mulai menyebar di dunia politik dan keuangan. Jung Yong yang dari tadi menyimak hanya bisa bergumam dalam hati. Kang Jin Ho, ia lalu mencondongkan tubuh ke depan, menatap Seona dengan serius. Kenapa kamu bisa yakin begitu? Seona menarik napas, lalu menjawab dengan mantap. Jin Ho, dia bukan tipe orang yang mau bekerja di bawah perintah siapapun. Di sisi lain, di ruang kantor Golden Gate, suasana tegang. Kang Jin Ho menatap Yun Ju dengan sorot mata mantap. Kalau gitu, ayo kita bebaskan Oh Taeyu, katanya tegas. Yun Ju yang duduk bersandar di kursinya langsung menegakkan tubuh. Gimana caranya? Tanyanya penuh keraguan. Jin Ho menundukkan kepala sebentar, lalu berkata, tolong hubungi semua wartawan. Elia yang berdiri di samping Yun Ju sontak terkejut. Kamu mau ngapain? Ucapnya cepat. Kang Jin Ho menghela napas, lalu menatap mereka berdua dengan wajah dingin. Aku akan memakai namaku dan menggelar konferensi pers. Di dalam mobil, suasana hening sampai Kang Jin Ho bicara bahwa ibunya pasti akan terkejut saat mendengar kabar itu. Yun Ju menanggapinya dengan tenang, menekankan lebih baik ibu mendengar langsung dari anaknya ketimbang dari konferensi pers, lalu bertanya siapa lagi yang perlu diberitahu. Jin Ho teringat pada Yuri, merasa bersalah belum memberitahu. Ia lalu menawarkan Elia untuk beristirahat, tapi Elia menolak dengan bersemangat karena senang bisa keluar kantor dan ingin ke Dongtan. Jin Ho heran karena Elia tahu tentang Dongtan, dan Elia menjelaskan bahwa ia pernah mendengar soal markas militer Amerika di sana dari berita. Setibanya di rumah ibu Kang Jin Ho, suasana langsung terasa hangat. Pintu baru saja terbuka ketika seorang wanita parubaya dengan senyum ramah menghampiri mereka. Selamat datang, anakku, ucapnya lembut sambil meraih tangan Jin Ho. Pandangannya lalu beralih pada dua orang yang berdiri di sampingnya. Siapa dua orang yang bersamamu ini? Kang Jin Ho tersenyum tipis. Ibu sudah kenal ini kayaknya. Ini kakaknya Oh Tayu, kepala cabang Oh Yun Ju. Mata ibunya berbinar, lalu ia menatap Yun Ju dengan penuh penghargaan. Saya dengar Anda selalu menjaga Jin Ho dengan baik. Semoga kedepannya Anda masih mau menjaga putra saya. Namun Yun Ju cepat-cepat menggeleng. Tidak sama sekali, Nyonya. Justru saya sangat berhutang budi pada Jin Ho. Jin Ho lalu menoleh ke arah Elia.
Terus, yang ini Elia Kim, bagian dari tim hukum yang bekerja bareng kakak Yunju. Ibu Kang Jin Ho tampak antusias. Dengan aksen cukup fasih, ia berkata dalam bahasa Inggris, "Hello, Mom, how are you?" Elia terkejut sebentar, lalu tersenyum lebar. "Senang bertemu dengan Anda, saya Elia Kim." Wanita itu pun menutup mulutnya sambil tertawa kecil. "Ya ampun," katanya dengan nada geli. Jin Ho ikut tersenyum, lalu berkata, "Elia itu bahasa Koreanya sudah lancar banget, Bu." Ibunya langsung menatap Jin Ho dengan tatapan sedikit menyalahkan. "Harusnya kamu kasih tahu ibu dari awal." Ia lalu menarik napas, kembali tersenyum ramah. "Ngomong-ngomong, kalian pasti kelelahan setelah jauh-jauh datang ke sini. Tapi, Jin Ho, tadi kamu bilang ada hal mendesak yang mau disampaikan. Apa itu?" Kang Jin Hong tersenyum tipis, mencoba menenangkan suasana. "Tidak terlalu serius, Bu," ucapnya perlahan. Namun ibunya langsung menatapnya tajam, nada suaranya sedikit khawatir. "Kamu enggak bikin masalah lagi, kan?" Jin Hong menundukkan kepala sejenak, lalu menghela napas. "Kita bicara di dalam saja, Bu," katanya singkat. Di gedung kejaksaan yang dijaga ketat, seorang bawahan masuk dengan wajah cemas dan melapor. "Pak Ketua, tak lama setelah pengumuman konferensi pers dari OTK Company, berbagai artikel tentang mereka dan perusahaan lain langsung membanjiri media, terutama media online." Ketua Badan Intelijen mengernyitkan dahi. Suaranya dingin. "Kenapa? Apa mungkin dia bertindak tanpa berpikir sejauh itu?" Bawahannya buru-buru menunduk. "Kami mohon maaf. Kami akan berusaha sebaik mungkin mengejar pihak-pihak yang sempat melarikan diri." Namun Ketua Badan Intelijen menatap tajam. "Bukan kau yang kumaksud. Aku berbicara tentang Kang Jin Ho. Apa yang sebenarnya ada di pikirannya? Dia bahkan berani mengintai agen intelijen, sementara dirinya sendiri sedang dalam pengawasan kita." Dalam hati ia berkata, biasanya kalau pemerintah sudah menghunus pedang, perusahaan akan memilih diam. Meski bisa timbul konflik kecil, jarang sekali sampai berakhir dengan permusuhan besar. Penggelapan, penggeledahan, dan penangkapan petinggi perusahaan sudah seperti agenda tahunan. Selalu ada narasi yang disiapkan, dan akhirnya semua berakhir kompromi. Itulah cara konglomerat bertahan, kepemilikan silang, saham berantai, dan celah hukum yang tak ada habisnya. Dari penggelapan, penyalahgunaan dana, sampai manipulasi pasar. Semua sama saja, karena itulah kerjasama dengan pemerintah menjadi kunci keberlangsungan mereka. Pikirannya berputar cepat. OTK Company, mana mungkin perusahaan yang berkembang secepat itu bisa benar-benar bersih. Justru karena itu aku tidak mengerti, kenapa mereka melakukan tindakan sebodoh ini, berani mengawasi agen intelijen saat mereka sendiri diawasi. Lalu satu pikiran lain menyelinap, membuatnya merinding. Bagaimana kalau memang tidak ada pelanggaran hukum sama sekali? Bagaimana kalau semua langkah mereka sudah diperhitungkan sejak awal? Wajahnya mendadak pucat. Ia membisikkan, "Kalau begitu, kita yang akan jatuh ke perangkap." Dengan panik ia menoleh ke bawahannya. "Tinggal berapa lama lagi sebelum konferensi perusahaan-perusahaan besar dimulai?" "Sekitar 2 jam lagi, Pak," jawab bawahannya hati-hati. Ketua Badan Intelijen itu tampak panik. Tangannya gemetar saat meraih ponsel di sakunya. Ia bergumam pelan dengan wajah pucat, "Ini nggak masuk akal, tapi nggak ada penjelasan lain. Kita harus menghentikan mereka sebelum ada yang dibocorkan." Tanpa menunda lagi, ia menekan nomor ketua jaksa. Begitu tersambung, ia berkata cepat, "Apa tidak ada cara buat membatalkan konferensi pers itu?" Suara jaksa terdengar ketus, "Memang bagaimana caranya?" Dengan nada terdesak, Ketua Intelijen menjawab, "Karena kita sudah tahu siapa CEO yang asli, bagaimana kalau kau langsung menangkap Kang Jin Ho?" Namun seketika jaksa membentak keras, suaranya penuh amarah, "Gara-gara ulah Badan Intelijen kalian, kejaksaan jadi kacau balau. Dan kalian masih sempat-sempatnya kasih saran seperti itu. Atas dasar apa kita bisa mengajukan surat penahanan ke pengadilan? Kau pikir kita bisa membenarkan penangkapan CEO lain, sementara CEO yang sekarang saja masih ditahan? Dan menurutmu, penangkapan Kang Jin Ho bisa menghentikan konferensi pers itu?" Ia menambahkan tajam, "Lalu bagaimana dengan CEO Park Sang-hyop dari perusahaan-kah? Apa kami juga harus menahan Oh Hyun-ju, kepala cabang Golden Gate Korea? Kami saja sudah kewalahan dengan masalah internal kami." Beberapa detik hening, lalu suara ketua jaksa terdengar mencoba menenangkan, "Jaksa Agung Hong, tolong tenang dulu." Namun jaksa kembali meledak, "Urus sendiri kekacauan yang kalian buat." Kemudian sambungan telepon pun terputus, meninggalkan suasana hening yang mencekam. Ketua Intelijen menatap kosong beberapa saat, lalu wajahnya berubah merah padam. Ia menghentakkan ponselnya ke meja, lalu berteriak pada bawahannya, "Hubungi Kang Jin Ho sekarang. Entah kau ancam dia atau putus aliran listriknya, lakukan apapun untuk menghentikan konferensi pers itu." Di ruang persiapan yang penuh ketegangan, Kang Jin Ho berdiri tegap di depan pintu masuk konferensi pers. Yunju mendekatinya dengan nada meyakinkan, "Semua gangguan kecil sudah aku tangani. Kau bisa masuk sekarang." "Sudah siap." Jin Ho menarik napas panjang, lalu menjawab mantap, "Ya."
Kalau aku tidak bisa kembali sebelum pemilihan selesai, tolong lanjutkan investasi sesuai instruksi. Kalau ada perubahan, aku akan menyampaikannya lewat pengacara. Kalau Oh Taeyul sudah kembali, tolong bilang padanya dia sudah melakukan yang terbaik. Elia yang berdiri di sampingnya tiba-tiba menghentikannya, tunggu sebentar, rambutmu agak berantakan. Ia merapikan rambut Jinho dengan lembut, lalu tersenyum tipis. Kamu kelihatan luar biasa hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Jinho membalas dengan senyum penuh rasa terima kasih. Terima kasih. Kemudian ia menoleh ke arah Senior Jung, wajahnya sedikit menyesal. Dan Senior Jung, maaf karena tidak memberitahumu lebih awal. Senior Jung menunjuk dirinya sambil mengernyit, ya, sudahlah, aku bisa mengerti. Tapi tetap saja rasanya aku masih belum percaya sepenuhnya. Kita bahas ini sambil minum kalau kamu sudah kembali. Jinho tersenyum, lalu mengangguk singkat. Oke, nanti kita lanjutkan. Di lorong yang sunyi sebelum konferensi pers dimulai, ponsel Kang Jinho terus berdering. Ia melirik layar sebentar lalu menghela napas, siapa yang menelpon di waktu seperti ini? Sudah bisa ditebak. Dengan tatapan dingin, ia menggeser tombol hijau dan menjawab, halo. Suara berat dari seberang langsung terdengar, penuh tekanan, batalkan konferensi pers itu. Alis Jinho berkerut. Ini siapa? Tanyanya singkat. Orang di seberang menjawab dengan nada tenang namun mengancam, sebaiknya jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali. Masalah ini bisa dibicarakan baik-baik. Aku menghubungimu untuk bernegosiasi, bukan memperkeruh keadaan. Kalau ada yang kau inginkan. Namun sebelum kalimat itu selesai, Kang Jinho langsung menyela dengan suara tajam, lupakan saja. Bilang ke atasanmu, atau siapapun yang menyuruhmu menelpon. Sejak kalian melumpuhkan operasional K-Company yang tak bersalah dan berani menyentuh orang terdekatku, negosiasi sudah tidak berlaku lagi. Kita selesaikan ini secara terbuka dan lihat siapa yang akan menang. Dengan amarah yang ditahan, Jinho melempar ponselnya ke lantai. Suara dentuman keras menggema, membuat semua karyawan yang ada di sekitar menoleh kaget. Ponsel di ujung sana masih terdengar samar-samar suara orang itu memanggil, namun Jinho sudah menginjak perangkat itu dengan keras hingga hancur. Tanpa menoleh ke belakang, ia melangkah dengan penuh tekad, hanya meninggalkan kalimat singkat, aku akan kembali. Di konferensi pers itu, Kang Jinho berdiri tegak di hadapan para wartawan, suaranya lantang dan penuh keyakinan. Saya Kang Jinho, perwakilan dari OTK Company. Terima kasih kepada kalian semua yang telah datang, meski di tengah jadwal yang padat. Ia menarik napas sebentar, lalu melanjutkan, seperti yang sudah kalian ketahui, pihak berwenang baru-baru ini melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap K-Company. CEO OTK Company ditangkap di bandara dan kini sedang diperiksa dalam situasi tahanan. Kami di sini ingin menyampaikan sikap resmi perusahaan terkait masalah ini. Ruangan menjadi hening, semua kamera tertuju padanya. Pertama-tama, kami ingin mengungkapkan bahwa karyawan OTK telah diawasi ketat, bahkan sebelum penggeledahan dilakukan. Riwayat panggilan, transaksi keuangan, hingga pergerakan mereka dipantau secara sistematis. Seorang wartawan langsung mengangkat tangan. Apa yang membuat Anda yakin bahwa itu adalah bentuk pengintaian? Kang Jinho tidak ragu. Ia mengangkat sebuah flash disk dan berkata, saya akan tunjukkan secara langsung. Data ini akan kami bagikan kepada semua media dan reporter yang hadir. Tiba-tiba layar besar di belakangnya menampilkan rekaman video. Gambar-gambar wajah orang yang membuntuti karyawan OTK terpampang jelas. Anda bisa memverifikasi siapa saja orang-orang ini, dan dari instansi mana mereka berasal, ucap Jinho sambil menatap tajam ke arah para kamera. Namun keributan kecil langsung pecah di ruangan. Bukankah ini hanya foto orang biasa? Seru salah satu peserta. Reporter lain menimpali, ambil gambarnya dulu. Tapi jumlah fotonya terlalu banyak, ini jelas berlebihan. Kang Jinho kembali angkat bicara, nada suaranya makin tegas. Pejabat pemerintah membuntuti warga sipil dan melaporkan setiap gerak-gerik mereka. Itu bukan sekadar tindakan berlebihan. Itu adalah bentuk pengawasan ilegal. Salah seorang wartawan yang sibuk mengetik di laptop sambil berbicara lewat telepon berkata cepat, baik Pak. Akan segera saya naikkan sebagai berita utama. Kang Jinho kemudian melanjutkan dengan suara lantang. Jika semua ini terbukti benar, maka bukan hanya individu yang terkait, tetapi lembaga tempat mereka bekerja juga harus bertanggung jawab penuh. Pengawasan ilegal terhadap warga sipil oleh Badan Intelijen Negara, penggeledahan dan penyitaan tanpa dasar hukum terhadap K-Company oleh Kejaksaan dan Kantor Pajak, lalu apa temuan pasti yang kalian miliki sekarang? Penangkapan dan penyelidikan terhadap CEO OTK Company oleh Kejaksaan jelas tidak bisa dilihat selain sebagai langkah bermuatan politik. Seorang wartawan langsung mengangkat tangan, suaranya tajam. Bukankah CEO OTK ditangkap karena memang ada tuduhan nyata? Bukankah membuat pernyataan seperti ini sebelum penyelidikan kejaksaan selesai juga merupakan tindakan politik? Dalam hati, Jinho bergumam sambil menatapnya tajam, dari cara bicaranya, dia pasti wartawan pro pemerintah. Ia pun menjawab dengan tenang namun menusuk.
Hal yang paling penting di sini adalah orang yang sedang diselidiki dan ditahan sekarang bukanlah CEO OTK Company. Ruangan langsung riuh. Hah? Apa maksud Anda? Tanya beberapa wartawan hampir bersamaan. Kalau begitu, siapa yang sebenarnya ditahan? Apakah Anda mengatakan kejaksaan menangkap seseorang tanpa memastikan identitasnya? Jadi, di mana CEO OTK Company yang asli sekarang? Elia yang mengikuti jalannya konferensi dari kejauhan terdiam, lalu bergumam pelan, "Kamu sudah mengambil keputusan?" "Iya, Jinho." Sementara itu, Kang Jinho berdiri tegak, menatap kerumunan wartawan yang semakin gaduh. Dalam hatinya ia berbisik, akhirnya, saat ini datang juga. Momen yang telah diramalkan oleh 3 penglihatan besar. Lalu dengan lantang, ia mengumumkan, "Saya adalah CEO OTK Company." Ruangan sontak pecah oleh suara kamera yang berderak tanpa henti. Para wartawan berebut mengajukan pertanyaan. Saya dulu," teriak seorang reporter. "Bagaimana bisa? Apa bukti Anda? Apakah ini berarti kejaksaan salah menangkap orang?" Kekacauan makin menjadi. Kang Jinho pun mengangkat tangannya, mencoba menenangkan kerumunan. Karena adanya gangguan teknis di lokasi ini, konferensi pers akan kami lanjutkan dari studio. Untuk sementara, saya, Kang Jinho, CEO OTK Company, sudah menyampaikan pernyataan resmi ini. Di rumah, ibu Kang Jinho menatap layar televisi dengan mata yang membelalak. Begitu mendengar anaknya dengan lantang mengaku sebagai CEO OTK Company, tubuhnya goyah dan ia pun terjatuh ke kursi. Seorang pelayan buru-buru menghampiri. "Nyonya, Anda baik-baik saja?" Dengan napas yang masih tersengal, ibunya berkata pelan, "Sepertinya, semua berjalan persis seperti yang dikatakan Jinho. Kerja bagus, anakku, dari pengawalan keamanan sampai Presiden AS, awalnya terdengar mengada-ada. Tapi setelah melihat dengan mata kepala sendiri, semuanya terasa nyata. Kalau aku tidak diberitahu sebelumnya, mungkin aku sudah pingsan." Ya ampun, anak siapa sebenarnya dia itu? Di kampus, suasana kelas mendadak berubah. Salah seorang mahasiswa yang sedang menunduk menatap ponselnya tiba-tiba berseru, "Apa-apaan ini?" Seketika dosen menoleh tajam. "Hei, kenapa lagi-lagi ribut di tengah pelajaran?" Mahasiswa itu berdiri canggung, lalu berkata, "Maaf, Profesor, soalnya sekarang sedang ada konferensi pers OTK Company." Dan, senior Kang Jinho, dia muncul di sana, bilang kalau dia CEO OTK Company. Kelas pun seketika gempar, suara kursi bergeser, murid-murid langsung membuka ponsel masing-masing. "Astaga, beneran, artikelnya diupdate real time," seru salah seorang mahasiswa. "Gila, itu beneran dia. Bukankah ini foto yang kita ambil semester kemarin? Itu kan cutting kita waktu acara kampus." Profesor yang tadinya heran kini ikut menatap layar, wajahnya diliputi keterkejutan. "Kang Jinho, mahasiswaku itu, kok bisa?" Sementara semua orang ribut, Yuri yang duduk di bangkunya hanya terdiam. Kata-kata Jinho terngiang jelas di kepalanya, "Aku ini CEO OTK Company." Ia bergumam pelan, "Bukan pernyataan seperti ini yang kubayangkan waktu itu." Seseorang menunjuk layar televisi dan bertanya dengan mata membesar, "Hartanya, berapa banyak, sih?" Seorang mahasiswa lain menjawab cepat, 30 triliun. Ruangan langsung makin heboh. Di sisi lain, Seona yang juga menonton berita itu menggenggam tangannya erat. Dalam hatinya ia bergumam getir, "Kang Jinho, kenapa dia tidak pernah bilang apa-apa padaku? Seandainya aku tahu sejak awal, seandainya saja." Di sebuah kantor media kecil, suasana memanas pasca konferensi pers Kang Jinho. Lee Sung-yung, pemilik media sekaligus mantan produser investigasi, tersenyum sinis. "Nyebelin tapi kocak juga dia. Sayang cuma anak magang yang kukirim." Reporter senior Ha Jong-won menanggapi waspada, "Situasi kacau. Kalau meledak, semua pihak bisa kena." Lee Sung-yung menghela napas, menilai berkas pelanggaran yang baru diterima mungkin sengaja diarahkan pada mereka. Ia yakin ini kesempatan eksklusif. Ini peluang emas. "Aku ingin lihat bagaimana Presiden Park Sang-yoon bereaksi kalau semua terbongkar." Di ruang kerjanya, Presiden Park Sang-yoon murka. Ia merasa dipermalukan oleh tindakan Kang Jinho yang dianggap terlalu jauh. Menurutnya, masalah itu seharusnya cukup ditegur, bukan dibongkar abis. Sambil menahan amarah, ia menelpon kepala divisi komunikasi, memerintahkan persiapan penuh untuk menghadapi badai media. Tekadnya jelas, Kang Jinho harus disingkirkan, dan operasi kerjasama dengan media segera digerakkan. Hari itu, suasana di depan gedung Kejaksaan Agung seperti medan perang kecil. Puluhan kamera berderet, mikrofon terangkat, dan teriakan wartawan saling bersahutan. Dia datang ke arah sini," teriak seorang reporter. Segera saja rentetan pertanyaan menghujani udara. "Jaksa Agung, apakah Anda menangkap orang yang salah? Apakah ada instruksi langsung dari Blue House? Kenapa penyelidikan terhadap Tuan Oh dilakukan tanpa penahanan? Benarkah ada motif politik dalam kasus ini?" Namun, Jaksa Agung Kim Yong-jun hanya melangkah cepat dengan wajah kaku, seolah telinganya tuli terhadap semua pertanyaan. Tubuh para wartawan terus merangsek, hingga suara aparat keamanan menggema, "Jaksa sudah masuk ke dalam, semuanya mundur. Beri jalan."
Di ruang interogasi ROM 3, suasana dingin menusuk. Jaksa Agung Kim Yong Jun berdiri tegap, berkas di tangannya bergetar tipis saat ia membacakan. Liputan eksekutif pas oleh Newsbreak. Artikel penghormatan untuk pemilik pas sebelumnya. Laporan Chase Southwell dari Golden Gate Asia. Risiko politik Korea lebih besar dari ancaman nuklir. Pasar akan jatuh. Tatapannya menancap pada pria di seberang meja. Apakah Anda dalang di balik semua ini, Kang Jin Ho? Kang Jin Ho tidak bergeming. Ia duduk santai, jemarinya mengetuk meja perlahan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Saya juga ingin bertanya sesuatu, Jaksa Agung. Ia mencondongkan tubuh ke depan, tatapannya tajam. Apakah Anda berusaha memenjarakan saya atas perintah Presiden? Ruangan mendadak sunyi, hanya suara detak jam yang terdengar, seakan menunggu jawaban. Suara bentakan Jaksa Agung Kim Yong Jun meledak. Hei, kau sadar tidak sekarang ada di posisi apa? Kang Jin Ho menoleh perlahan, tatapannya tenang. Apakah Anda pernah mendengar tentang Athena? Alis sang jaksa berkerut. Apa maksudmu? Kang Jin Ho tersenyum tipis. Dewi kebijaksanaan. Dalam mitologi Yunani, tapi yang kumaksud, Athena adalah nama samaran seorang pengguna internet. Ia bersandar santai, lalu melanjutkan dengan nada datar namun menusuk. Di masa krisis keuangan, prediksi Athena terbukti akurat. Ia jadi terkenal, dijuluki presiden finansial, masuk liputan media besar. Masalahnya, prediksi itu membuat pemerintah gerah. Dia menentang kebijakan mereka, lalu tiba-tiba, kejaksaan bergerak. Athena ditangkap. Mata Jin Ho menajam, suaranya semakin dingin. Alasannya, penyebaran informasi palsu, penyalahan hukum, semua hanya karena satu kata, arahan. Ia berhenti sebentar, memberi jeda seakan menusuk nurani ruangan. Padahal arahan itu nyata, hanya saja berbentuk instruksi lisan. Pengadilan membebaskan Athena di persidangan pertama. Tapi dampaknya, warganet membungkam diri. Kepala jaksa yang menuntutnya tak pernah dihukum, bahkan, dipromosikan. Kang Jin Ho menatap lurus ke mata lawannya. Dan sekarang, pria itu berdiri di depan saya. Suara meja bergetar keras ketika Jaksa Agung Kim Yong Jun menghantamnya. Hei, kau pikir Kejaksaan Republik Korea ini hanya bahan lelucon? Kang Jin Ho tetap duduk tenang. Dan Anda juga menganggap rakyat Korea hanya bahan candaan, bukan? Dasar brengsek, mau tahu bedanya saya dengan Athena? Tatapan tajam jaksa menancap. Apa? Jin Ho tersenyum tipis. Athena tidak punya uang, saya punya banyak. Jaksa menggertakkan gigi. Kenapa kau bicara begitu? Jin Ho bersandar, nada suaranya dingin. Bayangkan jika saya bertemu presiden secara pribadi. Saya tawarkan investasi 1 triliun won ke PAS dengan satu syarat, singkirkan kepala jaksa Kim Yong Jun. Bukan hanya mencopot jabatanmu, tapi juga memerintahkan intelijen nasional menyelidiki kau, istrimu, orang tuamu, kerabatmu. Kalau mereka menemukan sesuatu, kau ditangkap. Bahkan kalau tidak ada apapun, kau tetap ditangkap. Menurutmu, presiden akan menolak, atau menerima uang itu dan menyingkirkanmu? Wajah sang jaksa memucat, suaranya goyah. Kau sadar, ini bisa dianggap ancaman. Semua percakapan ini direkam. Kang Jin Ho menghela napas pelan, senyum dingin kembali muncul. Puff, bercanda saja, ini bukan era diktator militer. Presiden tidak mungkin memecat jaksa setia seperti anjing demi hal ilegal. Tapi, ia mencondongkan tubuh, menatap lurus. Tetap saja, tidak ada salahnya berhati-hati. Jaksa Agung menghela napas panjang, menatap Jin Ho dengan wajah setengah murka, setengah tak percaya. Hah, orang ini benar-benar gila. Jin Ho hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Saya sudah sering mendengar itu. Sementara itu, di sebuah gedung media, suasana tak kalah panas. Senior, website kita down, seru Jong Wong panik sambil menatap layar monitor. Lee Sung Yung mendesah berat. Serangan DOS lagi, ya ampun, negara ini memang jago di IT, bikin kacau. Server lokal nggak bakal kuat, senior. Sung Yung mengangguk cepat. Websitenya sudah kau siapkan? Tentu saja, sudah diterjemahkan dengan sempurna ke 3 bahasa. Mata Sung Yung berkilat. Bagus, gas sekarang. Posting artikel lengkap di Fasenote, terus upload videonya di Atop. Biar publik yang menilai. Sementara itu, di Blue House, suasana ruangan Presiden Park Sang-yoon terasa mencekam. Di tangannya, sebuah ponsel menayangkan percakapan podcast Sung Yong dan Jong Wang. Suara Jong Wang terdengar lantang. Ada kemungkinan besar Presiden Korea adalah pemilik asli PAS. PAS bergantung 90% pada penjualan Eonsung Motors. Singkatnya, kalau Eonsung sukses, PAS pasti ikut berjaya. Sung Yong langsung menimpali. Di sisi lain, OTK Company mendukung Ronald yang berusaha menaikkan tarif untuk menekan Eonsung Motors sampai puluhan triliun. Jong Wang mendengus. Presiden kita pasti membenci OTK Company. Sung Yong terkekeh pendek. Alasannya masuk akal. Kalau Ronald menang, itu bencana. Jadi ia berusaha menunda proses investasi OTK Company. Tapi ternyata CEO yang ditangkap itu salah orang. Kang Jin Ho malah langsung dapat persetujuan investasi, bahkan datang sendiri ke kantor kejaksaan. Jong Wang menambahkan, suaranya serius. Ini jelas campur tangan asing dalam pemilu.
Kasusnya besar. Kalau Ronald menang, Presiden Korea akan jadi musuhnya. Sung Yong menjawab, sambil tertawa kecil. Benar, musuh besar. Lalu ia melanjutkan dengan nada tajam. Dan soal penyadapan ilegal terhadap K-Company. Semua orang di foto itu sudah dipastikan agen intelijen. Presiden yang mendengarkan, wajahnya memerah. Tangan yang memegang meja langsung mengebraknya berulang kali. Podcast masih berlanjut. Jong Wang tertawa sinis. Maksudnya klaim kalau itu ulah wakil direktur sendiri karena terlalu setia. Hah, siapa yang bakal percaya omong kosong itu? Tawa itu menggema dari ponsel, memancing emosi presiden yang kini tampak di ambang ledakan. Wajah Presiden Park Sang-yoon semakin muram. Tangannya mengepal, urat di pelipisnya menegang. Dalam hati ia bergumam penuh amarah. Mana mungkin media online kecil seperti mereka bisa mengumpulkan bukti sebanyak itu? Tidak masuk akal. OTK benar-benar menyerang habis-habisan. Sial. Sementara itu, suasana kampanye di Amerika memanas. Diane menyerang OTK dengan tuduhan kepemilikan asing, modal gelap, hingga kriminalitas CEO, lalu berjanji mengembalikan keadilan. Ronald membalas keras di kampanyenya, menegaskan OTK tetap perusahaan Amerika, menuding Diane anti-Asia, dan menampilkan dirinya sebagai pencipta lapangan kerja. Puncaknya ia mengumumkan investasi $5 miliar dari OTK untuk pabrik baru di Amerika, disambut gegap gempita sorakan, USA, USA, USA. Di ruang kejaksaan yang sunyi, hanya terdengar bunyi jarum jam berdetak. Seorang bawahan masuk dengan wajah serius, lalu meletakkan berkas di meja kepala jaksa Kim Yong-jun. Pak, saya tidak begitu yakin dengan data ini, ucapnya hati-hati. Yong-jun mendongak, menatap tajam. Apa maksudmu? Bawahan itu menarik napas. Pembelian opsi OTK terjadi sebelum kasus penarikan L6. Kepala jaksa itu mengernyit, mencoba mencerna. Kalau setelah itu ada pembelian lagi? Tidak ada, Pak, jawabnya tegas. Sejenak Yong-jun terdiam. Ia mengetuk meja dengan ujung jarinya, keningnya berkerut. Itu aneh, apa mungkin ada orang dalam yang sepakat bagi hasil, lalu menghentikan produksi? Bawahan menggeleng. Penghentian produksi diputuskan langsung oleh Wakil Ketua Jin Yong. Bahkan CEO Sung Group sendiri terlihat gelisah dengan kecurigaan ini. Yong-jun mencondongkan tubuh ke depan, matanya menyipit. Lalu, modal awal OTK dari mana? Mereka menjual Bitcoin yang dikumpulkan sejak SMP untuk mendirikan perusahaan, jawab bawahan itu. Bitcoin, Yong-jun mengulang dengan nada tak percaya. Apa itu? Mata uang kripto, Pak. Katanya mereka menjualnya di bursa asing bernama Monsail. Tapi bursa itu sudah bangkrut karena diretas. Bangkrut, nada suara Yong-jun meninggi. Lalu bagaimana dengan tuntutannya? Bawahan menelan ludah sebelum menjawab. Karena semua transaksi terjadi di luar negeri, undang-undang valuta asing kita tidak bisa diterapkan. Kita harus cari pasal lain. Wajah Yong-jun seketika memucat. Napasnya mulai terengah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menekankan tangannya di meja, berbisik dengan getir, sial, kita sudah membuat pernyataan keras di media. Kalau ini benar, tamat riwayat kita. Keesokan harinya, seorang pengacara masuk dengan langkah tenang membawa map. Semua menoleh padanya. Sang-hyok segera bertanya tentang pesan Jin Ho. Pengacara itu menyampaikan bahwa CEO Kang memerintahkan untuk tetap melanjutkan rencana karena tidak ada yang berubah. Sang-hyok menarik napas, menegaskan bahwa mereka akan tetap maju, sembari menyinggung hasil survei yang menunjukkan Diane berpotensi mengamankan 300 suara elektoral. Oh Tae-yu dan Yoon-ju menegaskan agar strategi tetap dijalankan. Yoon-ju bahkan menambahkan bahwa Golden Gate ikut terlibat, serta membawa laporan internal yang menyebutkan kemenangan Ronald akan memicu gejolak pasar, saham negara berkembang dan falas terpukul, sementara emas, yen, dan kripto melonjak. Sang-hyok terkejut karena prediksi itu sejalan dengan investasi kripto yang sudah mereka lakukan. Yoon-ju menegaskan bahwa laporan itu berasal langsung dari CEO Golden Gate. Sang-hyok semakin heran mengapa arahan datang langsung dari sosok legendaris tersebut. Oh Tae-yu menanggapinya dengan filosofi singkat, investasi adalah soal kepercayaan dan strategi. Yoon-ju lalu menjelaskan bahwa strategi CEO Golden Gate tidak hanya berdasarkan angka, tetapi juga variabel politik dan sosial seperti loyalitas partai, geografi pemilih, sentimen swing state, hingga tingkat partisipasi. Semua indikator itu, katanya, mengarah pada satu kesimpulan, Ronald akan menjadi Presiden Amerika Serikat. Di Gunung Kejaksaan, Kepala Jaksa Young-jun menghadap Jaksa Agung Hong. Sulit melanjutkan penyelidikan bila dia tetap ditahan. Bukti belum cukup. Kami ingin ganti ke penyelidikan tanpa penahanan, ucap Young-jun. Hong menatap tajam. Begitukah? Meski begitu, untuk saat ini dia tetap harus ditahan. Baik, jawab Young-jun singkat. Lalu, mengenai tuduhan, apa yang harus kami sampaikan ke media? Hong mendengus. Kepala jaksa, apa aku harus menjelaskan semuanya secara detail padamu? Young-jun menunduk. Tidak, Pak. Kami akan terus kumpulkan bukti tambahan sambil tetap menahan Jin Ho. Dalam hatinya, Young-jun bergumam penuh geram. Alasan tak jelas ini jelas tekanan dari presiden.
Benar-benar penghinaan. Keputusan gegabah ini berarti pemerintah tak lagi bisa memberi arahan atau pendisiplinan. Begitu suara dihitung dan kemenangan Diane dikonfirmasi, OTK Company tidak akan bertahan di Korea. Di ruang interogasi, Jin Ho duduk bersandar, menatap jam di tangannya. Rasanya aneh punya waktu luang setelah terus-terusan sibuk. Apa aku sudah jadi workaholic seperti Kak Yunju? Jam 11, penghitungan suara pasti sudah dimulai sekarang. Seorang penyelidik masuk, duduk di depannya, lalu membuka catatan. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak berhubungan dengan penyelidikan. Tuan Kang Jin Ho, jawab dengan jujur, tanpa mengalihkan. Jin Ho tersenyum tipis. Baik, penyelidik. Ngomong-ngomong, bolehkah saya minta pena dan selembar kertas? Itu hanya bisa diberikan jika ada kebutuhan prosedural. Jadi tidak sekarang. Mohon kerjasamanya, jawab penyelidik datar. Saya tidak punya hal lain untuk dikatakan, Jin Ho menimpali santai. Karena memang tidak ada tuduhan yang pantas dijawab. Yang menetapkan tuduhan adalah kejaksaan, Tuan Jin Ho. Jin Ho mencondongkan tubuh. Melihat hanya satu penyelidik yang masuk, sepertinya kalian hanya mengulur waktu sambil menunggu hasil pemilihan keluar. Bagaimana kalau saya ceritakan sedikit soal investasi saya di Amerika? Siapa tahu Anda bisa menemukan sesuatu yang mencurigakan dari catatan saya. Penyelidik terdiam sejenak, lalu menutup catatannya. Saya akan mengeceknya sebentar, lalu kembali. Senyum tipis Jin Ho tak luntur. Kalau bisa, tolong bawakan saya 2 warna berbeda. Di Amerika, Diane duduk di ruang kampanye, menatap layar TV besar. Penyiar berita berkata lantang, jumlah suara elektoral kandidat Diane meningkat tajam. California dan New York berhasil diamankan. Kandidat Ronald menguasai wilayah pedalaman, namun jika Diane mampu merebut 1 atau 2 negara bagian di Rosedale, peluang kemenangannya sangat besar. Diane meneguk kopi dengan senyum tipis. Bagus, tidak ada cara untuk membalikkan keadaan ini. Periksa lagi pidato kemenangan. Baik, jawab bawahannya. Kembali ke ruang interogasi, Kang Jin Ho memutar-mutar pena yang baru diberikan. Jadi, bagaimana hasilnya? Penyidik menutup catatannya. Saya tidak berkewajiban menjawab pertanyaan itu. Jin Ho menyeringai. Jadi, hasil Rosedale belum keluar. Itu penentunya. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak relevan dengan penyelidikan, penyidik menegaskan. Kalau begitu, Jin Ho mencondongkan tubuh, bagaimana kalau kita bicara soal dana perusahaan? Setelah investasi di Amerika, kami masih punya 5 miliar dolar tunai. Ditambah K Company, totalnya 9 miliar. Penyidik terkejut, 9 miliar dolar, itu sekitar 10 triliun won. Jin Ho berkata dalam hatinya, melihat reaksinya, jelas Diane sedang memimpin. Pasar keuangan dunia pasti sedang berpesta dengan relief rally. Semua sesuai prediksi, Diane unggul. Penyidik yang duduk di seberangnya tampak curiga. Jangan-jangan, 9 miliar dolar yang tersisa itu. Jin Ho tersenyum tipis, tatapannya tajam. Benar sekali, kami mengambil posisi sebaliknya. Short position, seharusnya rekan-rekanku sudah bergerak saat ini. Sementara itu, di kantor pusat, suasana tegang. Yunju, Sangyop, dan tim lainnya bekerja tanpa henti. Bunyi ketikan laptop memenuhi ruangan. Sangyop mendesah sambil menekan tombol enter, frustrasi sekali, kita tidak bisa menghubungi Jin Ho sama sekali. Yunju mengangkat wajahnya, matanya lelah. Bagaimana status pemilihan? Harry yang memantau layar berkata cepat, Illinois baru saja dimenangkan Diane. Oh Tayu menimpali dengan kaget, bukankah itu negara bagian Rust Belt? Elia ikut menambahkan, benar. Pesisir timur benar-benar disapu bersih oleh Diane. Dan sekarang, dia unggul tipis di negara-negara bagian Rust Belt lainnya. Sangyop mengangguk cepat, jemarinya tak berhenti mengetik. Kalau begitu, aku lanjut saja pasang sell order. Yunju menjatuhkan tubuhnya ke kursi, berdesah putus asa. Astaga, stres ini bisa bikin aku mati. Oh Tayu menoleh padanya dengan senyum tipis, berusaha menenangkan. Sudah aku bilang, semuanya baik-baik saja. Di layar televisi besar yang menyala di ruangan itu, angka kemenangan sementara terpampang jelas. Diane, 203 suara elektoral. Ronald, 131 suara elektoral. Di ruang kejaksaan yang sunyi, jam dinding menunjukkan pukul 16.15. Hanya suara jarum jam yang terdengar jelas, berpacu dengan detak jantung penyidik. Kang Jin Ho duduk tenang, menatap kosong ke meja kayu di depannya. Dalam hatinya bergumam, segala sesuatu pasti ada sebab dan akibat. Untuk memahami hasilnya, kita harus melihat dari arah sebaliknya. Ingatan penglihatan masa depannya tentang kemenangan Presiden Ronald terlintas jelas di benaknya. Aku menelusuri lagi penyebabnya, pikirnya. Lalu ia menoleh pada penyidik, suaranya datar namun tegas. Aku sempat berbicara langsung dengan Ronald. Mengejutkan sekali, ucapannya masuk akal. Penyidik itu terdiam, menunggu penjelasan. Jin Ho melanjutkan, Diane mewakili pekerja kantoran. Sementara Ronald merangkul sentimen daerah-daerah yang terpinggirkan. Rasa cemas orang kulit putih Amerika, ketakutan mereka kehilangan posisi dominan. Dan dari sana lahirlah musuh bersama, imigran ilegal yang mereka khawatirkan merebut pekerjaan.
Ia menyipitkan mata, seolah kembali mendengar suara Ronald. Ronald menyuarakan kemarahan, keputusasaan, sesuatu yang orang-orang itu sebenarnya ingin teriakkan. Diane Underwood menawarkan tujuan abstrak perdamaian, keadilan, kesejahteraan. Tapi Ronald, ia berbicara sederhana, jelas lapangan kerja, pajak yang dipangkas. Dan aku percaya, itulah penyebab utamanya. Penyidik itu menelan ludah. Atmosfer ruangan makin berat. Kang Jin-ho mengambil sebuah kertas kosong, lalu mulai menulis cepat dengan penanya. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Penyidik itu mencondongkan tubuh, sambil tetap menulis. Jin-ho berbisik. Kalau ada sesuatu di luar jangkauanmu, lewati saja tanpa ragu. Dengan memilih wilayah di mana pesan bisa paling efektif diwujudkan. Ia berhenti sebentar, menatap penyidik dengan senyum samar. Akan kubuat itu jadi kenyataan. Sekarang juga, dengan tenang, ia mencoret-coret kertas itu, lalu menekankan kata-katanya. Dengan uang tunai yang kupunya, aku lemparkan dana. Lempar. Suasana ruangan mendadak terasa seperti medan perang tak kasat mata, di mana politik, uang, dan ambisi saling berkelindan. Di televisi, breaking news bergemuruh, Ronald resmi menang. Skor akhir terpampang jelas, Diane 232 suara elektoral, Ronald 306. Oh Tayu tersenyum puas. Tuh kan, Jin-ho itu selalu benar. Sementara itu, Diane dan sekretarisnya hanya bisa terpaku, wajah membeku menatap layar. Sekretaris itu bergumam lirih, suaranya tercekat. Tidak masuk akal, kami unggul 3 juta suara secara total. Tapi tetap kalah. Ini gila. Dalam hatinya ia menjerit, kami terlalu lengah. Seharusnya terus merangkul wilayah tertinggirkan. Buru kulit putih yang berpaling, itu pukulan telak. Ocehan kasar Ronald seharusnya jadi bahan lelucon, bukan kunci kemenangan. Bagaimana mungkin semua negara bagian bisa jatuh ke tangannya? Wajahnya menegang, lalu ia menatap tim dengan mata merah. Alasan kekalahan kita jelas. Kita gagal menghentikan seorang investor. Kita gagal menghentikan Kang Jin-ho, CEO OTK Company. Di sisi lain, di Seoul, Presiden Korea Sang Yun mendengar kabar itu. Wajahnya merah padam, tangannya menggenggam telepon erat. Bagaimana bisa bajingan sialan itu menang? Dia pun menghubungi seseorang dan membentak, Kepala Jaksa Kim Yong-jun, siapa kau berani menahannya begitu? Bebaskan dia sekarang juga, kau mau dipecat, hah? Di ruang interogasi, Kang Jin-ho duduk tenang. Di tangannya terbentang coretan peta strategi. Ia berkata singkat, Ronald menang. Penyidik yang menatapnya tiba-tiba menerima instruksi lewat handset di telinganya. Wajahnya berubah. Ah, saya mengerti. Ia menatap Jin-ho dan berkata resmi. Tuan Kang Jin-ho, perintah pencabutan tuntutan sudah turun. Mulai saat ini Anda bebas. Saya akan mengantar Anda menjalani prosedur pembebasan. Jin-ho bangkit, merapikan jasnya. Saat melewati koridor menuju pintu keluar, ia tersenyum tipis. Pasti di luar sana sedang kacau sekali. Sebelum pergi, penyidik itu menunduk sopan. Kalau tidak terlalu merepotkan, sebaiknya jangan lewat pintu utama, Tuan Kang. Jin-ho menoleh. Kenapa? Reporter sudah menunggu di luar, jawab penyidik. Jin-ho tersenyum tipis. Kalau saya langsung diwawancarai, bukankah kejaksaan akan terlihat memalukan? Penyidik mengangguk pelan. Itu benar, dan penyidik yang gagal menghentikan saya pasti akan dimarahi habis-habisan. Benar, suara penyidik melemah. Kalau begitu, saya keluar lewat basemen saja. Penyidik itu terkejut. Apa? Jin-ho berkata datar tapi penuh makna. Para atasan yang salah, tapi penyidik yang bekerja keras justru dimarahi. Itu tidak masuk akal. Lagi pula, saya tidak mau wajah saya terus terpampang di mana-mana. Dengan langkah tenang, Kang Jin-ho pun pergi menuju pintu basemen. Di parkiran basemen, Kang Jin-ho melangkah keluar. Dari kejauhan, Oh Tayu datang bersama Sang Yok. Nih, makan dulu, katanya, menyodorkan kue. Jin-ho menatapnya geli. Apa aku kelihatan kayak orang baru keluar penjara? Udahlah, makan aja. Jin-ho akhirnya menerima. Kalau gitu, kamu juga makan kan? Aku udah duluan, jawab Oh Tayu ringan. Sang Yok menepuk bahunya. Kerja bagus, Jin-ho. Kamu juga, senior, balas Jin-ho. Bagaimana ibuku? Oh Tayu cepat menimpali, sudah aku jelaskan, beliau tidak perlu khawatir. Saat itu, pintu mobil terbuka. Elia turun, matanya berkaca-kaca. Elia, Jin-ho terdiam. Oh Tayu mengangkat alis. Dia ikut juga rupanya. Air mata Elia jatuh. Mengangkat tangannya, mengusap pipinya. Cepat tenangin dia, bisik Oh Tayu dari belakang. Apa? Jin-ho tak sempat bereaksi ketika Elia langsung memeluknya erat. Aku takut banget terjadi sesuatu sama kamu, suaranya bergetar. Jin-ho menarik napas dalam, mengusap punggungnya perlahan. Sudah, gak apa-apa. Lihat, aku keluar tanpa masalah sama sekali. Elia menatapnya cemas. Badanmu, benar-benar gak apa-apa. Tidak ada apa-apa, jawab Jin-ho mantap. Di belakang, tatapan Oh Tayu menajam. Dah cukup, gumamnya. Sang Yok membuka pintu mobil. Ayo, kita harus ke kantor dulu, ada banyak yang mesti dibahas. Di dalam mobil, Kang Jin-ho berkata, timing masuk dan keluarnya pas banget. Jadi total kita dapat berapa?
Sang Yop menjawab, sekitar 2,8 miliar dolar, atau 3,1 triliun won. Elia mendengus kesal, di situasi kayak gini masih sempat ngomong uang. Kang Jin-ho tersenyum tipis. Memang tujuan bisnis ini semata untuk uang, kan? Elia menunduk, benar sih, tapi tetap saja. Sang Yop menimpali, kenapa nggak pakai cara yang sama kayak Brexit dulu? Inggris cukup kuat menahan dampaknya, jawab Jin-ho tenang. Tapi kalau tekan Meksiko sekarang, akibatnya terlalu parah. Risiko lebih besar daripada keuntungan. Kalau mau terus berbisnis, kita nggak bisa bikin negara jadi musuh. Negara manapun sama bahayanya. Oh Kayu menimpali, benar. Punya terlalu banyak musuh cuma bikin capek. Selama kita nggak cari ribut duluan, kita juga, Jin-ho terhenti, menatap kaca. Hei, sejak kapan kalian pasang itu? Oh Tayu menjawab santai, beberapa hari lalu. Toh, nggak ada yang perlu disembunyikan lagi. Jin-ho menghela napas, lalu tersenyum. Iya juga, kerja bagus. Mereka menatap logo besar OTK Company yang terpampang megah di puncak gedung. Dalam hati Jin-ho bergumam, semoga gedung ini tidak sampai dijuluki gedung otaku. Setibanya di sana, Yunju menyambut. Terima kasih atas kerja kerasmu. Jadi, semua bisa kamu atasi dengan baik. Apapun yang terjadi, Kak, jangan masuk ke dalam. Di sana dilarang merokok, ujar Jin-ho sambil berjalan masuk. Yunju tertawa kecil. Serius sekali. Oh iya, Ronald suruh aku menelpon kalau kau sudah bebas. Aku tadi sempat ngobrol sedikit lewat potland di jalan, sahut Jin-ho. Syukurlah, sepertinya dia nggak akan cepat melupakanku. Ada kejadian lain, Yunju menjawab, partai, oposisi, dan kelompok masyarakat sipil terus berdatangan. Kang Jin-ho menatap mereka. Kayaknya mereka salah paham, mengira kita di pihaknya. Yunju mengangkat bahu. Mereka cuma heboh sendiri. Ini kesempatan emas buat menjatuhkan pemerintah. Lebih baik kita jaga jarak, ujar Jin-ho tegas. Tujuan mungkin ada yang sama, tapi aku nggak mau terseret politik. Lagi pula aku bukan ahli perhitungan politik. Terus, Presiden Park Sang-yun bakal gimana? Oh Tayu menyahut, kalau 1-2 tuduhan terbukti, itu cukup bikin biaya politiknya merosot. Harry mendengus. Kenapa orang seperti itu bisa jadi presiden? Oh Tayu balik bertanya, siapa presiden Amerika sekarang? Harry terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku paham. Jin-ho melanjutkan, bagaimanapun, kita nggak bisa biarkan trik seperti ini terus berulang. Kita pakai kesempatan ini untuk memangkas kekuasaannya. Aku akan koordinasi dengan oposisi, kata Yunju mantap. Minimal dia harus dapat balasan karena berani melawan kita. Dalam hati, Jin-ho bergumam, amarah soal kasus Oh Tayu ternyata belum reda. Ia menghela napas. Kayaknya aku nggak bisa masuk kuliah dulu sementara. Aku mau fokus kerja, sekalian rekrut orang tambahan. Setelah rapat singkat itu, Yunju segera membentuk tim hukum besar dengan dalih melindungi klien utama dari tekanan politik dan mencegah kerugian bisnis. Dokumen-dokumen disebar ke seluruh media. Data yang disusun ulang justru memicu sorotan tajam publik. Media pro Sang-yun, termasuk 3 stasiun TV besar, berusaha membela, namun tingkat kepercayaan publik terhadap Sang-yun jatuh ke titik terendah. Beberapa hari kemudian, Presiden Sang-yun tampil di konferensi pers dengan wajah muram, meminta maaf atas kasus yang mengguncang pemerintahannya. Namun, pidatonya dianggap hambar karena hanya membaca teks tanpa tanya jawab. Oh Tayu kesal karena tidak ada gebrakan dramatis, sementara Jin-ho menilai presiden masih terlindungi mayoritas partai sehingga pelengseran sulit terjadi. Harry menambahkan, meski begitu, membuat presiden menunduk sudah jadi kemenangan besar karena beberapa orang dekatnya kehilangan posisi. Jin-ho lalu menekankan bahwa menekan lebih jauh bisa berbalik merugikan, jadi lebih baik berhenti di titik ini. Kasus itu akan tetap menjadi noda pada Presiden Sang-yun. Ia kemudian mengalihkan fokus ke hal yang lebih penting, gedung baru OTK Company resmi ditempati, papan nama sudah terpasang, dan ia punya ruang kerja sendiri. Langkah berikutnya menurutnya adalah mencari Chief Hari Official Karo untuk membangun tim dan manajemen organisasi. Jin-ho menyerahkan map. Ini hasil seleksi headhunter. Oh Tayu membolak-balik halaman. Latar belakangnya gila-gila. Gimana kalau yang ini? Kariernya top, keturunan Korea Amerika. Michele, kata Jin-ho. Harry ikut menimpali, aku juga rekomendasikan dia. Jin-ho melirik. Kamu kenal? Harry mengangguk. Dia eksekutif hari kelas dunia. Sulit cari yang selevel dia. Karena ada darah Korea, soal bahasa dan budaya nggak masalah. Kalau begitu, biar aku minta headhunter menghubunginya. Tapi aku nggak yakin dia mau, ujar Jin-ho. Harry menatap yakin. Menurutku dia akan setuju. Tidak banyak orang yang mau melewatkan tawaran dari Anda. Bekerja dengan legenda hidup itu kesempatan langka. Jin-ho tersenyum kecil. Ternyata jadi terkenal ada untungnya juga. Tiba-tiba ponsel Oh Tayu berdering. Bukannya aku bilang matiin HP pas rapat, kata Jin-ho. Oh Tayu menjawab cuek, ini ibumu yang telepon, angkatlah dulu. Jin-ho terdiam sejenak, lalu mengangkat. Halo, ini aku, Bu. Suara ibunya lembut. Jin-ho, ibu harap tidak mengganggu kesibukanmu. Tidak apa-apa, ada apa, Bu?
Begini, semua orang ingin bertemu denganmu. Semua saudara sudah berkumpul di sini. Jinho mendengarkan dengan wajah datar, meski jelas ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Setelah menutup telepon, Kang Jinho langsung menuju garasi. Ia menyalakan mesin mobil mewahnya, suara mesin meraung, lalu menekan pedal gas hingga mobil melesat kencang. Oh Tayu yang duduk di sampingnya spontan menahan sandaran. Hei, tenang dulu. Santai sedikit, kamu kaget mereka muncul tiba-tiba. Tatapan Jinho lurus ke depan, suaranya datar. Aku bahkan lupa kalau aku punya kerabat. Sejak ayahku meninggal, hubungan kami terputus. Oh Tayu meliriknya, karena bantuan finansial dari ayahmu berhenti, kan? Mungkin itu salah satunya, jawab Jinho singkat. Saat ibuku meminta bantuan, mereka menolak. Kontak pun putus. Rasanya menyakitkan, tapi aku tidak terlalu menyimpan kebencian. Memberi pinjaman tanpa harapan dikembalikan itu memang berat, apalagi mereka juga sedang kesulitan. Ia menarik napas panjang, tapi, seharusnya mereka tidak muncul lagi. Oh Tayu mengangguk pelan. Ah, jadi maksudmu, kesal karena mereka baru datang setelah kau sukses. Bisa dibilang begitu, ya. Kalau memang mengganggu, kau bahkan nggak perlu datang. Suruh saja penjaga mengusir mereka. Belum sempat ia melanjutkan, Jinho memotong cepat. Apa, tidak pernah ada yang datang ke rumahmu? Oh Tayu terdiam sebentar, lalu tersenyum miris. Rumahku beda, Kak Yunju sudah sukses sejak lama, jadi standar hidup keluarga kami mapan. Kerabat juga nggak banyak, dan semua sudah berdiri sendiri. Sesekali ada yang tanya soal investasi, tapi ya sebatas itu. Mobil berhenti tepat di depan rumah keluarga. Oh Tayu menoleh keluar jendela. Kayaknya mereka sudah datang semua. Gimana kalau kita masuk bareng? Tanyanya. Jinho menggeleng pelan. Aku masuk duluan. Kamu tunggu di sini sebentar. Begitu ia melangkah ke pintu, ibunya sendiri yang membukakan. Jinho sudah sampai, ucapnya lega. Di sampingnya berdiri kepala keamanan. Selamat datang. Tatapan Jinho langsung tajam. Kenapa kalian tidak menghentikan mereka? Kepala keamanan menunduk. Saya minta maaf, Tuan. Sebelum ia menambahkan, sang ibu sudah menyela. Ibu yang menyuruh mereka membiarkan masuk. Bagaimanapun juga, mereka keluarga dari ayahmu. Ibu tidak bisa mengusir begitu saja. Dalam hati Jinho bergumam, ya, itu memang sifat ibu, aku tidak punya pilihan selain datang sendiri. Ayo, kita masuk saja. Begitu pintu ruang tamu terbuka, beberapa kerabat langsung berdiri menyambut. Senang sekali bertemu denganmu, Jinho. Ya ampun, akhirnya kau datang juga. Kau jauh lebih dewasa dari terakhir kita lihat. Ucapan demi ucapan bertubi-tubi. Bahkan ada yang berkomentar tentang mobil mewah di luar. Itu mobilmu. Harganya pasti lebih dari 100 juta won. Bibinya menambahkan dengan bangga, mobil di halaman itu juga pemberian Jinho, loh. Anak ini memang selalu berbakti. Jinho hanya menanggapi singkat. Ibu, tolong bawakan buah lagi. Baiklah, jawab ibunya, lalu bergegas ke dapur. Ia duduk di sofa, sementara pamannya ikut bicara. Sudah berapa tahun ya, sejak wajib militer, ini pertama kali kita bertemu lagi setelah pemakaman ayahmu. Bibir beberapa kerabat mengulas senyum getir. Konferensi pers kemarin benar-benar bikin kami kaget. Kalau ada masalah begitu, mestinya kau hubungi kami. Kau nggak tahu betapa khawatirnya kami. Aku dulu mendukung pasang Yun, tapi setelah mereka menyusahkanmu, aku berhenti total. Jinho hanya mendengar, tidak menanggapi. Dari jauh, ibunya memperhatikan dengan tatapan cemas. Lalu seorang bibi menggandeng dua anak kecil ke depan. Ayo, salam dulu sama sepupumu. Halo, aku Kim Jung Min. Dan aku Kim Mina. Jinho tersenyum tipis. Aku ingat kalian berdua, sudah besar sekali. Tapi bukannya sekarang jam sekolah. Bibinya menjawab, libur sehari nggak apa-apa. Kumpul keluarga lebih penting. Pamannya ikut tertawa. Rasanya senang sekali bisa kumpul begini, jadi teringat masa lalu. Kakak sepupunya yang perutnya sudah terlihat besar tersenyum lebar. Ia menggandeng seorang pria. Jinho, kamu makin keren saja. Kenalkan, ini suamiku, Choi Namwo. Dia kakak iparmu. Choi Namwo langsung mengulurkan tangan, ramah. Senang bertemu denganmu, adik ipar. Aku menantikan hubungan baik kita. Berkat kamu, perlakuan orang-orang di kantorku berubah. Mereka bahkan memberikanku cuti hanya karena aku bilang mau menemui Kang Jinho. Jinho mengangguk sopan. Pertama-tama, selamat atas pernikahanmu, Kak. Tapi, kapan kamu menikah? Seketika kakaknya terdiam. Ia tampak ragu sebelum menjawab. Ya, mungkin sudah sekitar 8 bulan. Alis Jinho terangkat. Benarkah? Jadi itu setelah aku selesai wajib militer. Aku bahkan tidak menerima kabar soal pernikahanmu. Tiba-tiba bibinya menimpali cepat, berusaha menutupi. Aduh, lihatlah bibi ini. Bibi sudah pernah menikahkan anak laki-laki, tapi baru kali ini menikahkan anak perempuan. Karena sibuk menyiapkan ini itu, bibi sampai lupa memberitahu. Pamannya langsung menyambar dengan wajah masam. Apa sih yang ada di kepalamu? Bagaimana bisa kamu tidak memberitahu keluarga soal acara terpenting itu? Suasana jadi agak canggung. Jinho merapikan duduknya, lalu berkata tenang namun tegas.
Jadi, ada keperluan apa kalian datang tanpa kabar dulu? Salah seorang paman mencoba tersenyum. Maksudmu apa? Kami hanya ingin melihat wajahmu. Jinho berdiri, menatap mereka satu-satu. Aku bahkan datang di tengah jam kerja loh. Nah, sekarang kalian sudah bertemu aku, bagaimana kalau sampai di sini saja? Semua kerabat terdiam, saling melirik. Baru kemudian seorang paman berdehem, mencoba mencairkan suasana. Sudah lama sekali keluarga kita tidak berkumpul seperti ini. Masa kita tidak ngobrol untuk saling bertukar kabar? Ngomong-ngomong, sebenarnya kamu dapat uang seberapa sih? Di berita dan koran bilangnya sampai 10 triliun, 20 triliun. Jinho tersenyum tipis. Senang, ya, tapi kenapa itu penting? Yang terpenting adalah ibu dan aku sehat dan baik-baik saja. Bibinya cepat menimpali dengan nada manis. Benar, melihatmu sehat itu sudah membuat kami senang. Tapi sepupumu, Yeonwo, selalu kelelahan karena pekerjaannya. Bukankah akan bagus kalau dia bisa bekerja denganmu, Jinho? Dalam hati Jinho mendengus. Tidak bisa begitu caranya. Dengan nada datar ia berkata, kami ini perusahaan investasi. Apa dia bisa menangani urusan seperti VC, PF, atau SWF? Kakak sepupunya segera menimpali, berusaha mencari celah. Ya, kakak iparmu itu sangat cocok di bidang itu. Memang dia ada di bidang penjualan alat kesehatan. Tapi psikologi manusia ada hubungannya dengan investasi. Dengan itu, apa namanya? Saham. Menghubungkan alasan yang tidak masuk akal, pikir Jinho. Kakak sepupunya masih berusaha. Teknik saham itu tidak semua orang bisa lakukan. Sayang, apa namanya? Choi Namwo menjawab dengan penuh percaya diri. Ah, itu, scalping. Karena itu istilah khusus. Mungkin adik ipar belum terbiasa mendengarnya. Dalam hati Jinho mendecak. Itu kan jual beli super cepat di saham sampah. Itu bisa dilakukan siapa saja. Para paman dan bibi mulai saling menyahut, mencoba menekan Jinho dengan dalih keluarga. Salah seorang paman berkata, tapi kan masih ada jabatan lain. Selain di bidang investasi, paman lain menjahit cepat. Mengelola bawahan itu harus diserahkan pada orang yang bisa dipercaya. Misalnya posisi eksklusif atau manajer. Seorang bibi menambahkan, tersenyum seakan penuh pengertian. Ketua grup Ritek saja membiarkan keluarganya berjualan popcorn dan cola di bioskop. Gimana kalau kamu juga memberikan kesempatan seperti itu untuk kami? Dalam hati, Kang Jinho mendengus tajam. Menghasut untuk menyalahgunakan jabatan. Kalau mereka kembali lagi dengan muka tembok setelah memutuskan hubungan, yang seharusnya mereka lakukan adalah mengenang masa lalu, bukan malah berkhayal soal masa depan. Pikirannya terlempar pada luka lama, tentang alasan yang katanya tidak bisa mereka hindari sehingga tidak hadir di pemakaman ayah. Padahal, Paman Seokdeom yang hanya bawahan ayah tetap hadir. Tentang alasan yang katanya tidak bisa mereka hindari ketika kami sangat butuh uang, walau hanya 10.000 won, mereka tidak menolong. Tentang alasan yang katanya memaksa mereka sampai harus memutus hubungan batin dengan kami. Ia mengepalkan tangan, rahangnya menegang. Kenyataannya tidak pernah ada keadaan semacam itu. Itu hanya keegoisan mereka, karena menganggap kami ini beban. Daripada bertingkah seolah semua itu tak pernah terjadi lalu langsung bermimpi tentang masa depan, mereka seharusnya meminta maaf dulu. Kalau saja mereka melakukannya, mungkin aku masih mau menjaga hubungan dengan mereka. Di hadapannya, salah satu bibi tiba-tiba menjatuhkan diri ke lantai, menangis keras. Kasihan sekali kakakku, dia meninggal tanpa sempat melihat putranya berhasil. Pamannya buru-buru menenangkan. Andai saja Dong Yun bisa menyaksikan semua ini. Bibi lain menyahut dengan nada pasrah. Sekarang sudah tak apa, bibi yang menangis itu menengadah sambil terisak. Pasti kakak kita sedang membantu Jinho dari atas sana. Terima kasih, Kak, berkatmu kami akhirnya bisa bernapas lega. Mulai sekarang, putramu, keponakan kami, akan sukses dan menanggung segalanya. Jadi istirahatlah dengan tenang. Dalam hati, Kang Jinho menggeram. Saat ini, bahkan 1 won saja berharga. Bahkan 1 won saja terasa begitu berharga. Tapi bibi itu terus saja berakting, sampai disahut bibi lainnya. Kenapa kamu menangis di hari seperti ini? Kalau sudah membesarkan seorang putra yang hebat. Pamannya menepuk bahu sang bibi, lalu menoleh ke Jinho. Dong Yun, hentikan tangisanmu. Keponakanmu masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Jadi, soal yang tadi kita bicarakan, bagaimana kalau kita bahas garis besarnya dulu, detailnya nanti saja. Pamannya mencoba membuka jalan, suaranya dibuat hangat. Jinho, sesuai keinginanmu, mungkin kau bisa coba jalankan usaha kecil. Bibi langsung menimpali dari belakang. Tapi setidaknya butuh modal 1 miliar won untuk memulainya. Bibi lain ikut menyodorkan ide. Akhir-akhir ini kakakmu tertarik dengan bisnis sewa gedung komersial. Kakak iparnya maju, tersenyum penuh percaya diri. Adik ipar, aku yakin pasti bisa. Percayalah padaku, kali ini saja. Dengan nama besarmu di dunia kripto, urusannya pasti gampang. Bibi lain mendorong anaknya ke depan. Jinho, Nina mau punya gedung. Belikan satu ya, ayo, bilang begitu nak. Satu persatu permintaan mengalir deras, seperti gelombang yang menekan dada Jinho. Sejujurnya aku sudah ingin mengusir mereka dari tadi, pikirnya dalam hati.
Tapi permintaan mereka tak ada habisnya. Kalau aku benar-benar mengusir mereka, ayah pasti akan sedih. Bayangan ayahnya seolah hadir di belakang, suaranya bergema di benak Jinho. Putraku, keluarga seharusnya saling membantu. Tiba-tiba, suara tegas memotong suasana. Sudah cukup, semua kepala menoleh. Sang ibu berdiri di belakang, langkahnya mantap. Matanya tajam, di tangannya masih ada pisau dapur dan apel yang baru saja ia kupas. Jadi, inilah alasannya. Inilah alasan kalian semua datang menemui Jinho. Ruang tamu pun hening, hanya terdengar napas tertahan para kerabat. Pamannya mencoba membela diri, suaranya gemetar. Kakak ipar, bukan itu maksud kami. Namun ibu Jinho langsung memotong, nadanya dingin. Tolong pulanglah sekarang, dan mulai sekarang, jangan hubungi kami lagi, atau datang mencari kami. Seorang bibi masih berusaha. Kakak, kenapa bersikap seperti ini? Memangnya kami salah apa? Kami juga banyak menderita. Karena biaya rumah sakit, rumah kami sampai dilelang. Kami terpaksa pindah seperti orang diusir. Ingat waktu aku bertanya apakah bisa membantu membayar uang kuliah? Pamannya menunduk, mencoba beralasan. Mengingat itu, jika kami membantu, mungkin kami pun akan mengalami hal yang sama. Yang lain menimpali, kakak ipar, waktu itu keadaan kami juga sedang tidak baik. Ibu Jinho menggeleng dengan getir. Aku tahu semua orang sedang kesulitan. Tapi tetap saja, kalau mengingat semua bantuan yang ayah Jinho berikan, seharusnya kalian tidak bersikap seperti itu. Sejak muda, dia bekerja mati-matian demi keluarga. Entah usahanya lancar atau tidak, dia selalu menanggung keluarganya. Dia yang membayar kuliah adiknya. Dia yang menyiapkan dana pernikahan adik perempuannya. Dia juga yang menanggung ayah dan ibu sampai akhir hayat mereka. Pamannya menyela dengan suara kecil. Tapi saat itu aku sedang ada masalah di tempat kerja, jadi... Ibu Jinho langsung menimpali, suaranya meninggi. Bahkan semua biaya rumah sakit dan pemakaman ditanggung olehnya. Tapi setelah ayahnya Jinho meninggal, apa yang kalian lakukan? Pernahkah kalian membalas, walau hanya 1% dari bantuan yang kalian terima, kepada aku dan anakku? Dan sekarang, menuntut, menekan Jinho seperti ini. Ini keterlaluan. Ruangan mendadak hening. Tatapan ibu Jinho berkeliling ke semua kerabat yang menunduk tak berdaya. Mulai sekarang, katanya tegas, kita hidup saja seperti orang asing. Kerabat-kerabat Kang Jinho yang awalnya bersikap manis berubah menjadi riuh penuh protes ketika mendengar keputusan untuk diusir. Teriakan, keluhan, bahkan ancaman dilontarkan, ada yang meratap seolah korban, ada yang mencoba menghalangi pintu. Kepala keamanan tetap tenang, mengarahkan mereka keluar. Di tengah kericuhan, Jinho duduk tenang di sofa dengan tatapan dingin. Ia melihat keluarganya mempertontonkan sikap memalukan, tetap memaksa meski sudah ditolak. Ibunya, yang penuh air mata tapi tegas, berdiri di sisinya dan menyatakan bahwa mulai saat itu mereka hidup seperti orang asing, tanpa ikatan keluarga lagi. Kata-katanya menusuk, membuat beberapa kerabat terguncang. Anak-anak kecil ketakutan, sambil menangis. Jinho menenangkan mereka dengan lembut, menyesali bahwa jika ayahnya masih hidup, ia bisa menjadi sepupu yang baik. Namun pamannya mencoba memanfaatkan momen, mengaku bersedia menjadi pengganti ayah demi amanat mendiang. Jinho menjawab dingin, permintaan maaf yang ditunggu tak pernah datang, dan kini semua sudah berakhir. Kerabat lain langsung bereaksi, menolak keputusan itu. Ada yang mengungkit janji investasi, ada yang menuding Jinho tak mungkin memutus hubungan, bahkan nama baik mendiang ayahnya dijadikan senjata. Tapi Jinho dan ibunya tahu persis, almarhum selalu mengalah demi perdamaian, dan itulah yang membuat masalah terus berulang. Akhirnya, Jinho menutup semua jalan kembali. Ia menyatakan amarahnya nyata, bukan sekadar kesal, dan memerintahkan pengawal mengusir mereka semua. Sebelum pintu tertutup, ia memberi peringatan terakhir, jika kelak ada yang berani mengusik dirinya atau ibunya lagi, maka mereka harus bersiap menanggung akibatnya. Ruangan mendadak hening, beberapa kerabat menelan ludah, wajah pucat. Ya ampun, dia sudah gila, bisik salah satu. Kau benar-benar memperlakukan kami seperti ini. Teriak yang lain, tapi Jinho tetap dingin. Kalau kalian tidak macam-macam, hiduplah dengan baik. Ingat jasa ayahku, dan jangan sampai kita berpapasan lagi. Mereka masih mencoba bertahan. Tunggu, Jinho, beri kami waktu untuk minta maaf. Namun pintu sudah tertutup rapat. Keheningan menyelimuti ruangan. Jinho menoleh, melihat ibunya duduk di sofa dengan wajah lelah. Ibu, tidak apa-apa, kan? Sang ibu menarik napas panjang. Ya ampun, ibu bahkan tidak tahu apakah yang tadi ibu lakukan benar atau salah. Ibu sudah melakukan yang terbaik, jawab Jinho lembut. Mereka datang tiba-tiba, meninggalkan luka, lalu pergi begitu saja. Jangan terlalu khawatir, kata ibunya, menepuk tangannya pelan. Dalam hidup, akan ada yang lebih buruk. Tapi pada akhirnya, semua akan berlalu. Biar ibu yang mengurusnya. Kau istirahatlah. Kalau ada yang salah, biar aku yang menanggung. Ibu yang harus istirahat, ucap Jinho. Wanita itu tersenyum samar. Mulai sekarang, sayangi dirimu sendiri. Pedulikan hanya orang yang benar-benar kau sayangi.
Jangan habiskan tenaga untuk membenci mereka. Mengerti maksud ibu, kan? Tentu saja, sahut Jin Ho. Lalu, sudah makan? Tanya ibunya. Belum, dasar anak ini. Apa gunanya mencari uang kalau makan saja tidak teratur? Ibu akan siapkan makanan. Makanlah dulu. Oh iya, kata Jin Ho tiba-tiba. Oh Tayu ada di luar, kupanggil masuk ya. Ibunya menghela napas, setengah kesal setengah geli. Anak ini, kalau datang bersama, harusnya bilang dari tadi. Cepat bawa dia masuk. Begitu Kang Jin menghampiri Oh Tayu. Dengan wajah penasaran, ia langsung bertanya. Di dalam tadi ngapain? Jin Ho menghela napas, nada suaranya datar. Mereka minta uang, jadi kami usir. Oh Tayu menyeringai tipis. Pantesan, aku tadi dengar mereka menjelek-jelekanmu pas keluar. Katanya kamu jadi sombong setelah kaya. Jin Ho menoleh cepat. Apa? Mana mungkin aku diam saja waktu mereka hina temanku? Lanjut Oh Tayu dengan nada enteng, tapi matanya menyala. Jadi aku langsung turun, kasih mereka sedikit pelajaran. Jin Ho bertanya, kamu bilang apa ke mereka? Oh Tayu tertawa kecil, lalu menirukan ucapannya tadi. Aku bilang, hei, saudaranya Jin Ho, jangan salah paham cuma gara-gara kalian emosi. Jin Ho memang sudah sombong bahkan sebelum kaya. Ia mengangkat bahu, seolah itu hal sepele. Begitu aja, Jin Ho menutup mata sebentar, menahan rasa campur aduk. Oh Tayu, mending kita masuk.